sebentar, lingkaran mahasiswa Piaman telah melakukan beberapa kali aksi-aksi audiensi bersama pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Kenapa hari ini kawan-kawan lingkaran mahasiswa Pariaman ingin membuatkan diskusi terkait evaluasi 1 tahun suara bersama Padang Pariaman Berjaya ini? Mungkin respon sudah makin membaik, dan hari ini kesempatan untuk kita semua yang ada di sini untuk mendiskusikan bagaimana kedepannya Padang Pariaman supaya terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada media partner Revolt Institute yang telah mensupport acara kita pada hari ini. Mungkin tidak terlalu panjang sepatah dua patah kata yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ketua 5PIA tentunya. Untuk yang standby di layar HP-nya, pantau terus diskusi kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa tentunya. Nanti acara kita akan diiringi oleh moderator Abang Dr. Aznumadin. Pada Abang Dr. Aznumadin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pasti di sore hari ini menjelang sore ya, siang menjelang sore, alhamdulillah kita dipertemukan dalam sebuah forum dialog komunikasi. Bagaimana kita berhimpun di sini untuk menyatakan sesuatu yang baik dan untuk tanda bahwa kita hadir untuk daerah yang kita cintai ini, khususnya Padang Pariaman. Oke, dun sana sadonyo apa ibu udauni yang ada di Siko dan maupun yang ada di rumah yang pantaui siaran kita di Revolt channel, Revolt official channel. Yang pastinya kegiatan ini diselenggarakan oleh 5PIA, Lingkaran Mahasiswa Piaman Raya, yang disupport penuh oleh Revolt official channel, yaitu Revolt Institute, yang mana di siang hari ini menjelang sore ini kita menghadirkan tokoh-tokoh dan sosok-sosok yang luar biasa, yang pastinya ada di depan kamera dan juga ada yang di belakang kamera dan juga ada yang di rumah. Kita mohon di acara ini nantinya kita akan memandu penuh diskusi dialog publik ini, evaluasi 1 tahun Bupati dan Wakil Bupati Suatribur Rahman berdaya bersama Padang Pariaman Berjaya. Dan di kesempatan kali ini saya Aznil Mardin, yang pastinya putra daerah Padang Pariaman, memandu acara ini secara penuh dan juga bersama para narasumber yang luar biasa di siang menjelang sore hari ini. Kami membicarakan bahwa di ulang tahun Padang Pariaman 189 tahun ini, Padang Pariaman bukan lagi di usia yang muda, dan ini usia yang cukup ada 4 atau 3 generasi yang masih tersisa di hari ini. Dan hari ini kita memberikan support dan applause kepada generasi muda milenial 5PIA Padang Pariaman, dan juga ada beberapa ormas yang telah kita undang dan OKP yang kita undang yang hadir tadi dari HMI cabang Padang Pariaman, juga dari PMII, dan juga ada kawan-kawan dari Ansor, dan ada juga dari komunitas-komunitas yang ada Padang Pariaman, yaitu ada SKT Institute, yaitu lembaga unit anak-anak milenial Padang Pariaman yang juga sudah mendirikan beberapa unit usaha, gerakan wirausaha, dan juga ada komunitas-komunitas yang lainnya seperti Amal Beramal, Sugar Bergerak, Kali Jeruk Beraksi, dan juga relawan Piaman Raya. Dan hari ini kita berkumpul hanya satu misi kita, yaitu bagaimana membangun Padang Pariaman. Bagaimana situasi Padang Pariaman hari ini kita tentu tahu, dan ini adalah sebuah wujud dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita menerjemahkannya bahwa kedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan yang paling hakiki ketika lembaga negara itu diawasi penuh oleh rakyat. Dan hari ini kita mencoba menghadirkan ruang-ruang diskusi publik ini, dan mudah-mudahan ini menjadi tinta sejarah juga buat Padang Pariaman ke depan, dan ini bakal cikal bakalnya.
Dun sana semuanya dan para narasumber yang berbahagia, yang sehat sejahtera bagi salam kita semua. Saya sebagai narasumber hari ini akan memperkenalkan satu persatu yaitu narasumber kita. Kita mulai dari sudut kanan dulu, yaitu yang pertama ini tokoh Sumatera Barat, tokoh pergerakan reformasi juga di tahun 98. Beliau juga besar malang melintang di ormas organisasi OKP yang ada di Indonesia ini. Beliau di Sumatera Barat ini tidak ada yang mengenal kalau aktivis namanya, kalau nggak kenal Daika itu kurang lengkap nama pergerakannya. Jadi beliau juga menasbihkan diri di Universitas Negeri Padang. Beliau adalah tokoh nasional yang mendirikan Revolt Institute bersama rekan-rekannya, nanti kita perkenalkan juga. Dan alhamdulillah walaupun beliau bukan orang Padang Pariaman, tapi melihat adik-adiknya di Padang Pariaman ini, beliau tidak mau berdiam diri juga. Beliau mau bantu katanya dengan Revolt Channel ini sungguh luar biasa dan support kita. Kita perkenalkan yaitu Dr. Eka Vidya. Daika, sehat Daika? Alhamdulillah juga. Dan selanjutnya juga rekan beliau dan sama-sama tokoh reformasi perjuangan angkatan 98 juga. Kalau saya diskusi tadi bersama narasumber Pak Faisal Arifin, angkatan 66 katanya. Dan ini angkatan 98 kita hadirkan juga di sini, yaitu Ajo, namanya saja saya tidak memperkenalkan lagi orang mananya, namanya aja Ajo. Dan beliau adalah tokoh pergerakan juga di Sumatera Barat, dan beliau lahir juga besar di OKP dan ormas-ormas dan ormas yang ada di Indonesia, dan beliau adalah yang begitu intens dalam berkomunikasi dengan lintas milenial hari ini, mensupport penuh. Dan beliau adalah kandidat Doktor Hari Effendi Iskandar. Terima kasih Bang Ajo Deka. Dan beliau adalah tokoh akademisi juga, aktivis juga. Beliau adalah dosen di Universitas Andalas. Dan itulah dari kalangan profesional yang kita hadirkan. Selanjutnya juga kita akan menghadirkan tokoh politisi yang malah melintang juga di Padang Pariaman, yaitu Bang Yohanes Wempi. Dan beliau adalah salah satu tokoh muda yang memulai pergerakan. Awal pergerakannya diawali dengan gerakan politis, yang beliau salah satu yang masuk partai politik. Beliau saat ini aktif di Partai Keadilan Sejahtera. Begitu Bang ya. Selamat siang Bang, dan terima kasih telah hadir. Oke, selanjutnya kita menghadirkan juga ini politisi senior Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada yang kenal juga, dan beliau hobi baca juga. Dan ini salah satu panutan kita juga, anak milenial yang hobi baca, anggota dewan salah satunya beliau. Dan beliau hari ini masa istirahatnya sebentar, dan kita tunggu gerakan selanjutnya, yaitu Bapak Faisal Arifin SIP. Oke. Beliau adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman 2014-2019. Dan hari ini selanjutnya kita juga menghadirkan dari kalangan legislatif, dan juga beliau yang mengketuai hari ini. Beliau adalah anggota dan sekaligus Ketua DPR Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Haji Insinyur Irwinsah ST. Terima kasih Bapak Ketua yang telah bersedia hadir di ruang diskusi dialog publik hari ini. Selanjutnya tidak lengkap pula kalau tidak ada perwakilan dan juga dari pihak pemerintah. Agar ini balance, ini kita mencoba untuk menghadirkan keseimbangan dialog ini agar interaktif. Kita mengundang sebelumnya dari panitia sudah disampaikan, yang kita undang adalah beralamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Kita undang, mungkin perwakilannya yang hadir, yaitu beliau adalah salah satu tokoh dulunya yang lahir juga di OKP. Beliau adalah Bang Zahirman Kadar. Oke, terima kasih dan hadir Bang. Beliau adalah Kadis Kominfo Padang Pariaman hari ini. Dan oke, yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita hari ini, saya sebagai moderator
tentu kita akan berikan pandangan umum dulu dan kita serahkan nantinya mic ini kepada siapa yang akan bicara. Saya akan memandu penuh, dan kepada peserta yang telah hadir, tentu nanti sisi pertama kita minta pandangan kepada narasumber utama yang di depan. Nanti kita juga ada sisi tanya jawab, namun ada aturan-aturan, tidak ada kalimat sara, kalimat kebencian ataupun kalimat-kalimat yang mengandung tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Dan diskusi hari ini hanya semata-mata kita menginginkan sebuah dialog publik yang ini menjadi cikal bakal kita bagaimana berdemokrasi yang baik, bagaimana pemerintahan yang baik itu berjalan, good governance, dan clean governance itu lebih ke arah situ. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini, nanti kita diskusi penuhnya dan itu atur-aturannya. Namun untuk selanjutnya izinkan saya untuk duduk sekaligus bergabung dengan narasumber utama kita, dan terkait dengan Padang Pariaman hari ini. Padang Pariaman hari ini dimulai sejak 2020 sampai 2025 harusnya, namun digeser 2021 sampai 2025. Ada 4 ya, dan Bupati kita adalah Bupati Pak Suatri Burahmang, dan sudah 1 tahun masa kepemimpinannya. Kemarin kalau tidak salah sudah dirayakan juga dengan harmonisasi yang diangkat temanya, harmonisasi antara Wabuk dan Bupati. Nah, kita minta pandangan ini dari narasumber kita, apa yang seharusnya dikomunikasikan di 1 tahun pemerintahan Suatri Burahmang ini terkait dengan visi misi Padang Pariaman Berjaya. Apakah komunikasi dan dialog publiknya ini sudah sampai dengan 1 tahun harmonisasi yang diangkat Bang Eka? Jadi kita minta pandangan dari Bang Eka selaku akademisi. Apakah ini sudah pas komunikasinya atau bagaimana? Silakan Bang Eka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koreksi dulu moderatornya. Saya orang Pariaman. Saya orang Kadang Ampe. Ayah saya orang Kadang Ampe. Ikut dari Kepulauan Tobacco, saya orang Kadang Ampe. Jadi saya sering dulu dengan Ajo saya sering lele-ledekin orang Pariaman, lalu dia marah. Kapan kamu marah? Saya orang Pariaman juga. Saya orang Pariaman. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya duluan Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya ya. Baik, pertama saya beri apresiasi lah dulu dengan kegiatan ini. Terkesan kayak kita hari ini tidak di Sumatera Barat. Ini kayak kita di Jogja atau di Depok, kayaknya ada banyak kelompok-kelompok masyarakat, anak muda berkumpul di kafe yang nggak perlu di hotel tapi di kafe-kafe kecil, lalu mendiskusikan masalah publik. Bahkan 2 seminggu yang lalu saya juga bersama Ajo diskusi yang ya relatif sama juga di KNPI Sumatera Barat. Bahkan jauh lebih hidup apa yang hadir di Pariaman ini yang kita temui hari ini. Dan sangat luar biasa juga dari unsur legislatif, eksekutifnya juga datang. Saya awalnya mikir kok yang datang evaluasi para mantan semuanya Bapak. Ternyata Bapak Ketua DPRD datang, Bapak dari Kadis Kominfo datang, dan ini saya pikir sangat luar biasa. Begitu juga dengan support dari civil society. Saya kasih pengantar sedikit, saya tidak akan bisa masuk mengevaluasi apa yang terjadi di Padang Pariaman secara lebih detail, maka saya minta duluan tadi. Presiden ke-32 Amerika Serikat, Roosevelt, di awal kepemimpinannya menjadi presiden, dia mengumandangkan tentang 100 hari kerja, yang hari ini kemudian ditiru oleh kita bersama menghitung 100 hari kerja. Dia menjadi presiden ketika Amerika dalam kondisi yang sangat kritis sekali. Dengan berani dia mengambil jabatan presiden dan kemudian mengumandangkan, menyampaikan 100 hari kerjanya. Inilah yang kemudian menjadi rujukan di banyak negara, di banyak komunitas untuk menghitung kinerja seorang kepala daerah, seorang kepala negara, menghitung 100 hari kerja. Atau kalau kita lihat hari ini, kita dalam kondisi yang masih relevan juga, kita anggap bagaimana 1 tahun sebuah pemerintahan.
Tetapi luar biasanya itu datang bukan dari masyarakat sipilnya, itu datang dijanjikan langsung oleh Roosevelt. Saya punya program 100 hari kerja, silahkan kalian masyarakat buktikan nanti di 100 hari kerjanya. Nah, kalau kita merujuk ke sini, apa yang menjadi ukuran ketika kita melakukan evaluasi terhadap sebuah pemerintahan? Pertama, Roosevelt itu menghitungnya adalah dari sisi kebijakan, aturan hukum. Aturan hukum apa yang dia buat? Kalau kita itu adalah perda-perda atau keputusan-keputusan wali kota yang gunanya adalah untuk meletakkan dasar apa yang akan menjadi, apa yang akan dia lakukan dalam masa kepengurusan, masa kepemimpinannya. Karena tidak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa ada landasan hukumnya. Kalau kita masuk turunannya di situ, tentu saja adalah, kalau kita lihat sekarang adalah janji-janji yang diberikan semasa pemilu. Jadi legislatif itu, eksekutif itu dihitung, diukur keberhasilannya adalah berdasarkan apa yang dia janjikan semasa kampanye politik, semasa dia maju. Dan ini mesti kita catat. Keuntungannya hari ini adalah kampanye politik kita kemarin itu semuanya dilakukan secara daring, dan sebenarnya hari ini kita sebagai warga bisa mencek itu janji-janji politik yang disampaikannya, tinggal membuka jejak digital aja, jejak digital waktu terjadi debat publik di KPU. Nah, kalau di kita turunan dari visi misi tersebut itu kan menjadi kebijakan yang kemudian disahkan oleh legislatif. Jadi legislatif di sini kemudian terlibat dalam menetapkan kerangka formal pemerintahan ke depan, karena mereka terlibat di dalam mensahkan visi misi tersebut menjadi sebuah perda, kemudian di legislatif kita. Maka inilah yang kemudian bisa kita ukur pertama. Sudah sejauh mana hari ini? Nah, saya belum nggak punya data, mungkin Bapak Kominfo nanti data. Sudah berapa sih aturan yang dibikin hari ini? Perbup hari ini yang dibikin oleh yang ditawarkan oleh pemerintahan kabupaten diusulkan ke legislatif, yang itu perda yang dia usulkan itu merupakan kuda-kuda untuk memenuhi janji-janji dia semasa di legislatif. Jadi tidak hanya sejauh berapa banyak perda yang dihasilkan, tapi apakah perda yang dihasilkan itu dapat menjadi kuda-kuda, dapat menjadi landasan hukum untuk dia mewujudkan visi misinya. Walaupun dia mengusulkan visi misi perdanya banyak diusulkan, tapi tidak berhubungan dengan landasan membuat visi misi, sama saja itu tidak ada sama namanya itu. Atau yang paling parah itu adalah mengusulkan perda, tetapi itu justru tidak mendukung terhadap penyampaian visi misinya. Itu pertama yang kalau kita akan melakukan sebuah evaluasi. Yang kedua adalah tentu saja untuk menyusun kebijakan pemerintah itu tidak hanya bicara tentang jangka panjang, pewujudan dari visi misinya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan yang mendesak yang dilakukan, karena persoalan masyarakat tidak bisa menunggu aturan, tetapi dia harus ada yang kita kerjakan secara cepat. Contohnya kalau faktor kemarin itu hampir semuanya kita merespon tentang penanganan pandemi COVID-19. Nah, itu butuh tindakan cepat. Nah, apakah tindakan-tindakan cepat yang sekarang ini telah dilakukan oleh pemerintahan daerah? Kalau saya contohnya, kalau kita ngambil pandemi itu, contohnya di Padang Pariaman atau Sumatera Barat secara keseluruhan, saya pikir kalau kita ambil tolak ukurnya adalah PPKM di awalnya, yang jelas kita sangat lama keluar dari PPKM tersebut, meskipun ada juga banyak peristiwa lucu.
PPKM-nya terlalu cepat juga berubahnya, tapi kemudian faktanya nggak ketemu. Kemudian sekarang masalah vaksinasi contohnya. Masalah presentasi dari vaksinasi, masalah ekonomi contohnya yang buruk ketika terjadi dampak dari COVID-19. Nah ini tidak berkaitan dengan hukum, tapi ini berkaitan dengan tindakan-tindakan cepat apa yang dilakukan oleh seorang kepala daerah untuk merespon kebutuhan-kebutuhan cepat yang ada di masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh reshuffle itu adalah ketika untuk mengukur dia adalah bagaimana dia melakukan koordinasi dengan instrumen yang ada di pemerintahannya. Nah, kalau ini saya lihat juga di Bupati juga salah satu visinya di situ adalah bagaimana dia akan melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari aparatur negara katanya. Nah, kenapa? Karena untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan dia buat, untuk membuat regulasi-regulasi yang akan mereka buat, dia harus juga menyiapkan sumber daya aparaturnya. Nah, ini tiga, kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh reshuffle di Amerika sana, yang menjadi rujukan kita membuat evaluasi yang dapat kita ukur hari ini. Bagaimana kebijakan perundang-undangan sebagai kuda-kuda untuk dia melangkah pada kebijakan ke depan diproduksi, bagaimana tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendesak dia lakukan sebagai kepala daerah untuk merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak dari masyarakat. Yang ketiga adalah sejauh mana dia menyiapkan aparaturnya untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Ini pengantar diskusi saya untuk menyatakan apa? Bahwasanya evaluasi itu sebagai sesuatu yang wajar kita lakukan selagi kita melaksanakan dalam konteks menilai setidaknya 3 poin tadi yang disampaikan oleh reshuffle tersebut. Itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pandangan yang sangat luar biasa dari narasumber kita, Dr. Eka Vidya, yang tadi juga mengkoreksi saya. Ternyata beliau juga orang Pariaman. Mohon maaf Deka. Dan selanjutnya kita langsung saja minta pandangan dan mungkin jawaban langsung Pak Kadis, Pak Bang Zahirman Kadar, sekaligus yang diberikan legasi oleh pimpinan, mungkin Pak Sekda dan juga Pak Bupati, untuk menjawab pertanyaan dari atau arahan yang mungkin konsep dari evaluasi yang harus terjawab menurut pandangan Deka yang dikutip tadinya. Mungkin terima kasih, dan Pak Kadis silakan dijawab. Pak Kadis. Mohon izin buka masker karena sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID. Baik, sungguh seru di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan pada acara yang sangat luar biasa ini yang digagas oleh Limopia. Dan ini mungkin walaupun yang pertama, mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah agenda tolak ukur bagaimana bisa mewujudkan suatu kebersamaan dalam pembangunan yang lebih berjaya lagi. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan kita, dan tentu kita berharap syafaatnya. Yang kami hormati para narasumber, mulai dari Ketua DPRD Bung Anes, kemudian Dayong, kemudian dari akademisi Bung Ajo Hari, kemudian Bung Eka Vidya yang tidak asing lagi,
baik itu di perguruan tinggi maupun aktivis kampus, dan tidak asing bagi kita, luar biasa ini host Pak Doktor Asnil. Mudah-mudahan acara kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Pertama tentu karena ditugaskan mewakili, tentu kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Bupati karena pada kesempatan ini beliau memang ada agenda, tidak berkesempatan untuk bisa bersama-sama kita, padahal sebenarnya dari hati dan keinginan beliau sangat besar untuk bisa memberikan apa yang memang mungkin menjadi harapan atau pertanyaan dari masyarakat. Dan kemudian untuk itu mudah-mudahan ini tidak mengurang arti kehadiran saya di sini, apalagi memang salah satu peran kami sebagai organisasi perangkat daerah yang menyampaikan informasi. Tentu beberapa hal bisa kita sampaikan di sini. Para narasumber serta hadirin yang kami banggakan, sebagaimana tadi sudah dimulai pengantar oleh Dr. Eka Vidya. Tentu ini memang sebenarnya apa yang beliau maksud itulah salah satu memang harus bisa menjadi landasan kita kalau melakukan sebuah evaluasi. Artinya kita tidak mengevaluasi tanpa dasar ataupun apa sebenarnya yang diharapkan, karena nanti akan akan keluar pemikiran suka atau tidak suka. Nah, jadi itu padahal ini forum yang sangat luar biasa, tentu ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Padang Pariaman, tapi juga karena mungkin di live oleh ini melalui YouTube ataupun yang lain, tentu publik masyarakat Indonesia juga akan menyaksikan. Jadi beranjak dari 3 hal tadi, tentu ini perlu kami jawab dan nanti juga akan kami jelaskan sebenarnya supaya mungkin narasumber lain juga bisa memberikan pandangan-pandangan, termasuk juga forum dan audien dalam forum yang berbahagia ini. Pertama, apa yang disampaikan tadi, bahwa untuk mengukur sebuah, baik itu sebuah organisasi ataupun lembaga, baik itu juga pemerintah, apalagi ini seorang presiden, ada 3 hal yang disampaikan oleh Bung Eka tadi. Secara akademisnya memang seperti itu, tetapi dalam kenyataan nanti akan kita kembangkan. Tentu di sini sebagaimana yang disampaikan adalah pertama adalah kebijakan. Di sini pemerintah daerah untuk memulai, apalagi yang namanya kepala daerah baru, tentu dasar dan kebijakan ini yang memang harus dia dudukan. Maka di dalam hal ini telah tersusun RPJMD 2021-2026. RPJMD tersebut walaupun memang mungkin digagas oleh kepemimpinan sebelumnya, tetapi pada temeng masuk waktu di kepemimpinan yang baru itu dilakukan perubahan sesuai dengan visi misi yang disampaikan di dalam, kata Bung Eka, silakan dalam kampanye politiknya menyampaikan ini. Itulah salah satu yang memang harus dimuatkan, sudah diwujudkan dan menjadi sebuah peraturan daerah, dan juga yang kedua juga sudah dilaksanakan. Makanya lahir visi Padang Pariaman itu Padang Pariaman Jaya. Di sini perlu dijelaskan, Padang Pariaman Jaya itu bukan serta merta berjaya itu berjaya dalam konotasi dalam pemikiran kita secara awal, tapi itu adalah beberapa singkatan yang disimpulkan menjadi Padang Pariaman Jaya. Tujuannya tentu bahwa Padang Pariaman ini akan bisa menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih bagus, artinya berjaya dibandingkan daerah-daerah lain, bukan hanya di Sumatera Barat tapi juga secara nasional. Tetapi sedikit mungkin karena ini forum kami jelaskan supaya jangan salah arti berjaya itu, maka
revisi ini kami jelaskan secara singkat. Kalau lama-lama nanti Bung Aznil nanti marah pula. Waktu hanya sekian gitu. Pertama, berjaya itu adalah unggul berkelanjutan. Diambil di situ B, yaitu menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Artinya di sini bahwa Padang Pariaman itu harus lebih dari daerah lain. Dalam hal ini bukan hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di nasional dan malahan kalau memang bisa di dunia. Dan ini walaupun artinya atau mungkin terlalu euforia, terlalu tinggi, tapi memang yang namanya cita-cita boleh saja. Tapi itulah yang memang harus kita wujudkan, dan ini juga sudah mulai terwujud. Salah satu kemarin kita Padang Pariaman termasuk pelayanan terbaik di Indonesia malahan, bukan Sumatera Barat. Pelayanan publik terbaik itu pelayanan Dukcapil. Nah, jadi ini salah satu, dan ini akan diikuti oleh program-program yang lain dan di OPD yang lain. Dan ini berkelanjutan terus, bukan hanya selesai juara bagus terbaik tapi habis, tapi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, religius. Religius itu diambil R-nya, yaitu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama, menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui bahwa Padang Pariaman sebagai pusat awal dan pengembangan agama Islam bukan hanya di Sumatera Barat, tapi boleh dikatakan di pesisir Pulau Sumatera. Tentu ini sudah sangat tepat kita jadikan Padang Pariaman sebagai kabupaten yang religius. Dan nanti kami jelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan persoalan religius ini. Kemudian selanjutnya sejahtera. Sejahtera diambil ja-nya tadi berja, baru berja, yaitu suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sejahtera ini semua kabupaten kota, semua daerah, dan malahan semua kita, sekecil-kecil pun rumah tangga, menginginkan kita hidup sejahtera. Dan ini memang sudah merupakan suatu tugas dan kewajiban pemerintah. Tentu sejahtera di sini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah berbudaya. Itu sebuah gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu. Artinya bahwa budaya kita Minangkabau, khususnya di Padang Pariaman, adat bersandi sarak bersandi kitab bulah, mengutamakan budaya lokal, mengutamakan potensi-potensi kita yang ada, yang diangkat menjadi sebuah hal yang memang bisa mengangkat Padang Pariaman itu, baik itu seni, kebudayaan, ada istiadat dan segala macamnya. Jadi itulah arti Padang Pariaman berjaya tadi, dan bahasanya sangat bagus, berjaya, tetapi artinya seperti itu. Dan kemudian kami sampaikan menjawab pertanyaan Bung Eka, apa yang bisa dilakukan kalau mungkin kita berpikir secara normatif itu RPJMD 5 tahun, nanti hasilnya baru 5 tahun gitu. Tapi Bung Eka tadi mengatakan bahwa sebuah negara itu, sebuah pemerintahan itu wajib bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan ataupun persoalan, menyelesaikan persoalan masyarakat yang secara dekat atau secara singkat harus diatasi. Tentu di sini kita memahami semua bahwa hampir 2 tahun kita dilanda wabah pandemi Covid. Tentu ini menjadi sebuah kebijakan oleh pemerintah. Bagaimana, apakah diam saja dengan Covid, apakah membiarkan dan segala macam. Inilah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah di sini. Pertama, penanganan Covid. Akhirnya memang pada akhir tahun kemarin itu kasus Covid di Padang Pariaman sudah 0. Kemudian
juga penanganan vaksin. Kita sudah mencapai 73% lebih vaksin. Masyarakat kita divaksin. Kemudian pengatasan dampak ekonomi juga beberapa hal yang dilakukan, mulai dari menarik investor untuk bisa melakukan atau menahan investasinya di Padang Pariaman seperti Anailand dan juga pelatihan UMKM, dan juga di sisi lain ada beberapa hal yang memang dilakukan seperti peningkatan usaha masyarakat, pelatihan masyarakat untuk berwirausaha, dan kemudian juga ada beberapa kebijakan yang di dalam hal ini sudah dilakukan dalam rangka pengatasan dan mengatasi persoalan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid ini. Tentu di sini memang tidak serta-merta dilakukan kebijakan nanti akan terlihat perubahan-perubahan secara nyata. Namun di sini tentu kalau kita berbicara, kalau kita menggambarkan, kalau kita mengistilahkan itu bisa-bisa saja, tetapi sebagai alat ukur dari semua ini selama 1 tahun yang sudah dilakukan oleh Bupati Suhatribur dan Wakil Bupati Rahmang, itu bisa dilihat dari data statistik yang ada. Salah satu contoh kami gambarkan bahwa pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman dari minus 10 lebih sekian persen menjadi 2,68%. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, mungkin pertumbuhan ekonomi dilihat persennya boleh dikatakan kita memang tidak yang teratas. Tetapi kalau kita lihat peningkatan dari minus menjadi 2, sekian persen tersebut, itu adalah yang tertinggi di Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi kita itu yang menyatakan data statistik, bukan kata Kadis Kominfo, bukan kata si anu dan si itu. Inilah memang sebuah data bisa dipertanggungjawabkan. Dan malahan tadi saya juga telepon ini kepala BPS, apakah memang seperti itu? Dia mengatakan kalau sekiranya persoalan bandara tidak masuk ke dalam ukuran ataupun kajian dalam pertumbuhan ekonomi ini, sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman itu 4,3%, dan itu dibandingkan daerah lain kita masih atau termasuk yang tertinggi. Jadi di sini tentu ini perlu kami sampaikan, dan ini banyak beberapa hal yang secara data statistik nanti kalau memang dibutuhkan, dan kita juga malahan beberapa minggu yang lalu kita sudah expose di media, kita lakukan konferensi pers silaturahmi dengan media, dan juga sudah disampaikan, itu sudah jelas bahwa pertumbuhan peningkatan yang dilakukan, yang dikerjakan itu tentu ada alat ukurnya, ini sudah dilakukan. Kemudian mungkin singkat saja karena kita dibatasi waktu, berikutnya juga dalam hal pembenahan internal pemerintah. Nah, jadi ada 3 yang memang saya mungkin ini menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Eka tadi, tapi sebenarnya ini sebenarnya inti daripada ini diskusi kita gitu. Yang ketiga tentang pembenahan ataupun penyiapan aparatur untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, sudah diadakan asesmen terhadap aparatur, kemudian juga dilakukan lelang terhadap beberapa perangkat daerah yang kosong, dan juga memberikan peningkatan kapasitas kepada aparatur yang ada di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tentu mungkin ini akan bertanya, kok cuman beberapa orang yang ditukar, ke beberapa orang yang diganti, kok belum ada perubahan secara fundamental?
ini perlu sama-sama kita ketahui bahwa melakukan yang seperti ini memang harus berdasarkan aturan-aturan yang ada. Karena bagaimanapun juga bahwa kami yakinkan pemerintah suatu Tribu Ramang dalam mendudukan atau memilih perangkat daerah yang ada tidak berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi berdasarkan profesionalitas dan kemampuan daripada mereka-mereka yang diangkat. Jadi di sini tentu ada beberapa kajian, penilaian, dan apalagi dalam aturan memang tidak dibolehkan kalau sebelumnya tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan kurang langsung diganti, itu tanpa prosedur administrasi ataupun langkah-langkahnya itu tidak akan bisa dilakukan dan tidak boleh. Malahan itu dilarang oleh Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, jadi di sini memang tidak secara serta-merta, secara vulgar dilakukan pembinaan, penggantian dan segala macam, tetapi tentu beberapa hal yang dilakukan, dan kalau memang mereka bagus dan memang bisa menjalankan visi misi apa yang sudah disampaikan oleh suatu Tribu Ramang di ini waktu kampanye, tentu di sini mereka akan dipertahankan, atau mereka kinerja bagus tidak akan mungkin dibuang ataupun dikesampingkan. Makanya di sini tentu semua kita harus sama-sama memahami. Baik, itu beberapa hal. Namun di sini pada intinya kami sampaikan bahwa memang menilai segala sesuatu kalau kacamata kita hanya apa yang kita pikirkan, itu mungkin bisa kita lakukan, tetapi yakin bahwa itu adalah salah. Menilai sesuatu itu harus berdasarkan apa yang memang menjadi dasar atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti yang disampaikan oleh Bung Eka tadi, bahwa ini dalam kajian akademisnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan evaluasi yang dilakukan seperti ini tentu akan bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kedepannya lebih baik lagi. Pemerintah selalu welcome terhadap siapapun, terhadap dari pihak manapun, kalau memang itu baik dan bertujuan untuk membangun Padang Pariaman. Karena bagaimanapun juga Padang Pariaman itu bukan hanya punya sepihak, bukan hanya punya segelintir orang, tetapi punya masyarakat Padang Pariaman, punya perantau, dan punya kita semua. Tentu kita wajib memberikan masukan, memberikan saran dan pendapat supaya memang Padang Pariaman Berjaya itu bisa diwujud dengan sebaik-baiknya atau secepat-cepatnya, sesuai dengan tema yang dikatakan berdaya menuju Padang Pariaman Berjaya. Berdaya ini adalah memberdayakan potensi dan kemampuan kita semua dari segala elemen untuk bersama-sama membangun Padang Pariaman. Demikian singkat, mudah-mudahan nanti kalau ada respon pertanyaan kita akan jawab secara detail dan datanya, dan kami kembalikan kepada host. Maaf terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pandangan luar biasa ataupun penjelasan dari respon yang telah dikeluarkan oleh Deka tadi. Pak Kadis sebagai representatif dari pemerintahan Padang Pariaman telah menjabarkan begitu panjang dan luar biasa. Sebelumnya juga selamat datang kepada Ketua Gerindra Kabupaten Padang Pariaman Pak Epineldi juga. Beliau juga dulunya calon wakil bupati juga, dan terima kasih juga Pak telah support dan telah hadir di sini, dan kawan-kawan semua yang baru hadir terima kasih. Selanjutnya tadi dari pemerintahan eksekutif sudah kita dengarkan, namun tidak lengkap rasanya kalau tidak ada pandangan dari legislatif yang langsung hadir, ketuanya langsung, dan bagaimana pandangan beliau terkait kondisi daerah yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi meningkat, dan itu sangat luar biasa gitu kan. Dan kita minta silakan Pak Ketua, waktu dan tempat Pak, silakan. Terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan. Semoga di hari yang bagi kami ini adalah hari yang bersejarah, Pak. Di Kabupaten Padang Pariaman, anak-anak muda berkumpul beli silaturahmi demi kemajuan Padang Pariaman ke depannya.
Kemudian salawat dan salam kita diakan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati senior kami Pak Faisal Arifin, Ketua DPRD periode 2014-2019. Kemudian bapak-bapak narasumber akademisi yang selalu support dan bahkan melangkah lebih ke depan untuk bagaimana Padang Pariaman ini berjaya ke depannya. Kemudian mungkin hadir dari Ketua Ambo Pak Epinaldi. Assalamualaikum dah. Kemudian Kepala OPD, adik-adik mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Secara akademis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Eka Vidya Putra. Kemudian juga sudah dijelaskan oleh mewakili eksekutif, mewakili Bupati, Saudara Kadis Kominfo. Secara kelembagaan di DPRD, kami pun 3 poin Pak yang perlu kami cermati, karena ini menyangkut tugas dan wewenang kami di DPRD. Pertama sekali tentang sebuah kebijakan, artinya ini adalah sebuah perencanaan terhadap fungsi dan tugas di DPRD adalah sistem budgetingnya atau penganggaran. Kemudian Bupati memang sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan harus sudah menyelesaikan RPJMD-nya selama 100 hari Pak ya. Insya Allah kami di DPRD memfasilitasi itu dan sudah dilakukan, yakninya sebelum 100 hari sudah dijadikan perda. Kemudian sudah dijelaskan tadi oleh Pak Zahirman bahwasanya pada intinya di DPRD tentu karena ini adalah sebuah kepemimpinan yang baru, perlu kita bersinergi agar bagaimana supaya Padang Pariaman yang sama-sama diciptakan baik oleh Bupati yang periode sebelum itu, yang dilanjutkan yang notabene ini satu gerbong Pak Dokter, satu gerbong Pak Ali Mukni dulu, kemudian wakilnya Pak Sotribur, kemudian Pak Sotribur naik dan Rahmang. Jadi bagaimanapun RPJMD tentu tidak banyak perubahan dan yang periode sekarang ini merevisi. Dan itu pun sudah kami lakukan kajian, kemudian penelitian terhadap dasar-dasar hukumnya dan sudah dijadikan perda dan sudah kita tetapkan. Tentu kita berharap dengan sudah ditetapkannya RPJMD ini yang merupakan sebuah kerangka dari bagaimana pengejawantahan daripada janji-janji kampanye ataupun janji-janji politik sebelum menjabat jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kewenangan di DPRD bahwasanya terhadap pelaksanaan kegiatan itu tentu sepenuhnya adalah di eksekutif, termasuk juga tentang perangkat-perangkat daerah yang akan disusun oleh Bupati. Memang sudah dilaksanakan, cuman kami mencermati bahwasanya kita perlu menempatkan orang-orang yang kapabilitas dan kapasitasnya memang sesuai dengan dasar ilmunya yang ada. Jadi kalau memang kepala dinasnya, OPD-nya dinas perikanan, harus sarjana perikanan di situ, tidak mungkin sarjana lain Pak. Itu yang kami cermati dan itu memang sudah dilaksanakan oleh Bupati. Kemudian menempatkan orang-orang yang profesional, artinya kita tidak pungkiri karena ini adalah sebuah kegiatan politik, tentu ada imbas terhadap kepentingan-kepentingan baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Cuman kita harus memperhatikan kalau memang potensial, meskipun dulunya begitu tidak mendukung dan tidak berseberangan sama sekali, harus dipakaikan seperti itu Pak. Artinya kalau sebuah penerjemahan mendukung atau tidak mendukung itu mungkin dalam artian sempit kami pandang. Jadi kami sudah memberikan masukan kepada Bupati ataupun Wakil Bupati. Mungkin karena belum banyak OPD yang dimutasi ataupun dirotasi Pak Kadis, perlu ini menjadi sebuah tanggapan yang bisa diakomodir oleh Bupati nantinya. Artinya kita menempatkan orang memang harus sesuai dengan kapasitasnya Pak dan kemampuannya.
Kemudian juga dalam penganggaran kami mencermati bahwasanya ada beberapa OPD yang menjadi catatan bagi kami bisa akomodir daripada anggaran yang tersedia. Jadi mungkin dalam kesempatan ini ada yang sifatnya dana DAK yang perlu aturan-aturan yang ketat, yakninya kepala dinasnya harus paham dan bisa supaya ini bisa tercapai program yang diinginkan. Jangan sampai ada dana yang kembali menjadi nanti hutang jangka pendek bagi daerah, Pak. Karena menurut hemat kami kegiatan yang seperti itu tentu tidak bisa kita sikapi dalam sistem penganggaran nanti. Karena bagi kami di DPRD tentu untuk penganggaran sebuah kegiatan yang sifatnya hutang jangka pendek tentu ada semacam penegasan dari BPK, Pak. Jadi kalau BPK tidak memandang seperti itu tentu kami tidak bisa menganggarkan. Tentu ini nanti menjadi persoalan di kemudian hari, baik bagi pihak ketiga ataupun bagi daerah kita sendiri. Kemudian juga yang sifatnya pekerjaan mendesak, artinya untuk sebuah pengadaan barang dan jasa ini tentu menjadi perhatian. Jangan sampai akibat daripada kelalaian sebuah OPD ataupun unit kegiatan nantinya kegiatan yang sudah serta-merta kita payah dan bersusah payah untuk menjangkaunya ke pusat itu tuh nanti percuma. Jadi terakhir Pak, jadi umpannya kesudahannya Pak. Jadi itulah bolak-balik Jakarta dan tidak bisa kita aplikasikan. Jadi ada beberapa kegiatan yang sangat menjadi catatan bagi kami di DPRD. Kemudian yang ketiga tentang fungsi kami selaku pengawasan. Jadi kalau kita cermati ini kegiatan hampir sama dengan proyek Pak. Pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Jadi pengawasan memang tugas dalam mengawasi terhadap APBD yang sudah disepakati. Jadi bagi kami untuk penempatan sebuah kegiatan ataupun dalam melaksanakan pengawas fungsi kami selaku pengawasan, karena kondisi anggaran daerah yang dari tahun ke tahun bukannya bertambah malah berkurang, tentu kita harus mencocokkan atau memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memang prioritas dan menyentuh hajat hidup orang banyak, itu yang harus dilaksanakan dulu. Jangan sampai untuk sebuah janji politik yang sifatnya tidak begitu prioritas menjadi prioritas. Artinya kita yang di Prode sekarang ini memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya meneruskan kegiatan-kegiatan lama Pak. Jadi Pak Kadis untuk disampaikan ke Pak Bupati Pak, termasuk juga untuk penyelesaian kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kami sudah melaksanakan kunjungan, baik kunjungan kerja ataupun konsultasi. Memang DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang paling jelek kantornya Pak. Sejauh yang kita datangi kantornya. Jadi karena ini merupakan sebuah marwah daerah, kami pun sudah bincang-bincang dengan Bupati dan sudah disetujui pada saat pembahasan APBD di tahun 2022 supaya kita mencarikan pihak ketiga. Allahu Akbar. Lanjut Pak. Artinya demi sebuah marwah daerah yang kita beribu kota di Parit Malintang, tentu kita mempunyai sebuah kantor DPRD yang rasanya sesuai lah Pak. Artinya kalaupun ada tamu ataupun DPRD dari kabupaten kota lain menganggap bahwasanya ini bukan merupakan barometer Padang Pariaman yang sebenarnya. Jadi harapan kami ke Pak Bupati untuk di tahun 2022 ini mungkin melalui kegiatan multi-years nanti kita melaksanakan pinjaman ke pihak ketiga, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dan kita cermati juga aturannya Pak Kadis.
apakah itu aturan melalui Kemendagrinya atau regulasi-regulasi sehingga tidak dipersalahkan kita nanti di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tupoksi kami di DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan DPRD secara umumnya, memang itulah tugas, fungsi dan kapasitas kami di DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mencermati apakah ini namanya sebuah evaluasi daripada kinerja Bupati dan Wakil Bupati Saudara Swatribur Rahmang untuk 1 tahun yang sudah berjalan. Kami rasa itu yang perlu kami sampaikan. Banyak maaf, kami akhiri nanti kalau memang nanti ada semacam forum diskusi ataupun tanya jawab, mungkin yang bisa kami jawab atau dan sebagai catatan bagi kita semua, kami meminta apakah ini melalui 5 pihak ataupun Bapak narasumber, kita laksanakan di DPRD, Pak. Jadi kalau ya Siap. artinya kami di DPRD memang perlu sebuah pencerahan, apalagi ini dari kaum muda yang memang punya komitmen untuk Kabupaten Padang Pariaman. Kami rasa itu saja, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pandangan luar biasa dari Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang sekaligus tadi curhat juga. Kantor beliau juga belum baik gitu kan. Nah, artinya bahwa kita satu pertanyaan singkat saja. Berarti kondisi keuangan daerah sedang ini baik-baik saja, tidak baik-baik saja, Pak. Berarti kondisi keuangan daerah tidak baik-baik saja. Oke, selanjutnya kita berikan rasanya tadi sudah profesional, eksekutif, legislatif. Kita berikan pandangan kepada profesional lagi, sebelum ini politisi nih Pak ya. Jadi kita berikan pandangan profesional untuk mengulik yang 2 tadi. Bagaimana pandangan legislatif terkait dengan kelembagaan fungsi 3 kelembagaan tadi sudah berjalan dari legislatif atau tidak. Dan bagaimana eksekutif, keselarasan anggaran ini sudah selaras atau belum? Nanti jangan-jangan mimpi ke Jakarta ternyata sampai hanya Padang saja ternyata kan. Nah, kita hanya dibuat halu seperti itu. Oke, silakan Ajo Hari Effendi Iskandar. Terima kasih, silakan Bang Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para uda-udas, para senior, para sahabat dan adik-adik semua yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan ya. Yang namanya evaluasi tentu harus ada catatan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo ya, Kakanda Zahirman ya, kita harus bicara data ya. Kalau evaluasi itu tanpa bicara data itu ngawur, bisa itu fitnah ya. Saya tidak akan memfitnah di kesempatan ini. Saya menyampaikan ada beberapa bagian yang menurut saya ini perlu kita diskusikan lebih jauh. Pertama soal visi misi, saya mencatat betul ya bahwa visi misi Bapak Swatribur Rahmang itu kan mewujudkan Padang Pariaman berjaya. Berjaya itu sudah diklarifikasi tadi, ya kan? Berkelanjutan, religius, sejahtera dan berbudaya, ya. Dan saya catat itu. Nanti kita lihat apakah program yang dijalankan ini berkelanjutan atau tidak, berbudaya atau tidak, religius atau tidak. Walaupun dalam posisi saya, para senior semua dan adik-adik semua, mengukur Swatribur 2001 memang agak repot kita mengukurnya, susah, bisa debat-tebal. Karena apa yang mereka lakukan berdua tentu saja tidak diakomodir dalam rancangan belanja daerah 2021, itu pasti itu. Tidak bisa kita mengukurnya. Tapi ada bagian-bagian saya yang saya kira bisa diukur, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Saya langsung saja. Soal vaksinasi itu adalah program, ya kan, yang sudah mesti awal direncanakan. Karena kita pilkada itu masa Covid. Kita buka data. Data yang saya dapatkan, vaksinasi periode kedua itu, dosis kedua itu di Padang Pariaman itu termasuk yang terendah. Buka data. Datanya Kemenkes Januari 2022. Dosis kedua di Padang Pariaman berapa persen? Kalau data yang saya dapatkan ini saya ngutip nih. Kalau saya yang kesalahan jangan, saya ngutip juga. Itu Padang Pariaman terendah. Di angka 31%. Itu satu hal. Yang kedua soal layanan.
Soal layanan itu memang Capil berturut-turut Padang Pariaman menjadi pemerintah kabupaten yang dapatkan the best practice, ya. Itu kita akui sampai sekarang. Tapi untuk mengukur secara umum bagaimana pemerintah mengelola daerah, lihat IID, inovasi, kebijakan yang dibuat oleh Kemendagri yang terkait dengan pengelolaan inovasi daerah. Coba dicek datanya. Dari angka 10 besar ya, inovasi daerah Padang Pariaman tahun 2019, sekarang di angka 188. Cek data di Kemendagri, ada itu. Artinya kita bicara data. Ya. Soal pengelolaan inovasi daerah itu banyak di dalamnya. Soal manajemen, soal lakib, soal database, soal macam-macam. Ada beberapa unsur soal penilaian inovasi award yang dilakukan oleh Kemendagri. Padang Pariaman yang berada pada posisi awal tahun data 2019 itu mengatakan 10 besar ya, terinovatif, sekarang berada di posisi inovatif di angka 188 dari 450-an kabupaten. Bisa dicek. Artinya kita apa? Kalau ada juga orang berpikiran bahwa kita buat acara ini adalah orang yang kalah, itu bagi saya itu orang yang tidak bersiap demokrasi. Ini acara kita buat dan saya pribadi serius mendorong adik-adik ini karena memang tidak ada kelompok sipil society di Padang Pariaman itu saya lihat. Tidak ada. Jujur aja DPRD Padang Pariaman. Mana proses pengawasan di situ yang terjadi terhadap proses perencanaan anggaran misalnya. Ya kan? Kan diam-diam saja. Tidak ada. Sedangkan saya berharap sebenarnya kalau kita bicara demokrasi, semestinya yang terbangun itu adalah proses check and balance. Ada proses oposisi, ada proses yang konstruktif memberikan masukan terhadap daerah. Ini tidak terjadi, makanya saya dorong dengan teman-teman, yuk adik-adik mahasiswa buat ini, diskusi yang begini. Karena proses yang terjadi di DPRD Padang Pariaman nyaris saya kira tidak terjadi dialektika yang mencerminkan bahwa kita Padang Pariaman tidak baik-baik saja. Itu yang saya tangkap. Ya kan, itu yang saya tangkap. Dan jujur saya katakan di sini, saya termasuk juga yang agak kecewa nih. Saya bilang sama adik-adik, tolong kalian buat acara itu yang bisa menghadirkan semua komponen. Ada partai pendukung, ada partai oposisi saya bilang. Ternyata memang dari beberapa cerita adik-adik tidak ada juga partai pendukung yang siap duduk di sini dan partai yang oposisi yang duduk di sini. Kata adik-adik susah mencari partai oposisi dan mana partai pemerintah, semuanya sudah jadi partai pemerintah, begitu kata adik-adik. Oke lah, jadi bagi saya tidak persoalan. Ini kita harus membangun kesadaran berdemokrasi. Jangan orang yang mengkritik dibilang adalah orang yang sakit hati. Saya jujur mengatakan hari ini kita mengadakan ini bukan karena kita sakit hati, justru kami cinta Padang Pariaman. Justru kita ingin Padang Pariaman ini maju lebih cepat karena dia berada di daerah yang bersebelahan dengan kota Padang. Sudah nyaris pembangunan di Padang itu akan berdampak langsung terhadap Padang Pariaman. Ini yang harus kita bangun. Saya baca tuh di Facebook, Linda kelompok sakit hati nanggada sakit kali hati saya sebenarnya. Sebagai sebuah demokrasi wajar. Saya mengkritik misalnya ada saya mengkadar pemerintah, bukan ke saya benci, justru saya cinta. Apakah dibiarkan pemerintahan berjalan lamban? Karena proses kritik itu akan memberikan adrenalin positif. Ya kan gitu. Ya jadi ini ada beberapa contoh saja ya, misalnya soal apakah betul data saya, coba dicek. Daman. Inovasi daerah kita 188. Ya kan? Yang dulunya 2019 itu adalah terbaik, terinovatif. Dan itu menyangkut banyak hal di situ, manajemen tata kelola pemerintahan di dalamnya. Ada ukurannya yang dibuat Kemendagri. Nanti coba dibantah. Kalau data soal vaksinasi dosis kedua itu coba nanti dikonfirmasi. Apakah betul data saya atau saya mengambil data yang salah gitu. Tapi dosis kedua itu posisi Padang Pariaman termasuk terendah. Ini gimana? Apa yang terjadi gitu loh. Belum lagi kita bicara soal keberlanjutan pembangunan. Saya paham betul. Soal anggaran kita defisit, oke, kita paham. Tapi soal
bagaimana pandangan perspektif pemerintah baru yang saya kira bukan adalah pemerintah yang baru ya, tapi adalah pemerintahan incumbent. Yang pandangannya incumbent ya. Pak Swatribur itu adalah wakil di masa lalu. Sekarang jadi bupati. Ya kan, dia tahu persis. Dia sudah pernah mengelola pemerintahan dan dia bukan orang baru di pemerintahan. Dia tahu persis mana yang mesti dilanjutkan, mana yang tidak mesti dilanjutkan dengan anggaran daerah. Tapi paling tidak beberapa blueprint yang telah didudukkan oleh pemerintahan sebelumnya mesti juga harus dibincangkan walaupun tidak dianggarkan. Gimana posisi pada Taruh Citi misalnya? Walaupun memang dalam konteks pembangunan infrastruktur tidak mungkin dilakukan, tapi paling tidak posisi dia sebagai bupati juga harus tampak. Ini kita cancel dulu karena anggaran kita terbatas. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban terhadap itu. Dan saya pernah menyampaikan pernyataan itu sehari setelah mau dilantik di sebuah media. Ada beberapa kebijakan, main stadion yang saya kira belum selesai. Itu gimana posisi pemerintah daerah? Ya kan, asrama haji. Dan bahkan yang paling serius adalah soal ekonomi ini kan persoalan tambak. Itu kan bagian dari visi misi bupati juga. Bagaimana ekonomi tumbuh dan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat Padang Pariaman di pantai barat Padang Pariaman. Sampai sekarang, coba kita evaluasi sejauh mana dampak ekonomi, dampak pertumbuhan tambak udang di pantai barat Padang Pariaman itu terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sudah ada enggak yang mengevaluasi itu? Kan tidak. Jadi saya kira soal ini memang agak emosi saya, karena saya memang putra asli daerah, orang Pariaman, dan karena bukan saya orang utara itu kalah, saya ngomong tidak. Lebih ke soal posisi bahwa Pariaman itu butuh perhatian kita bersama, butuh dorong kita bersama. Kemudian beberapa poin lagi yang ingin saya katakan soal evaluasi ini, karena saya catat itu ada 45 prokir yang progul ya, rencana aksi yang dibuat dalam visi misi itu. Saya ambil dari data Google yang ini visi misi yang didaftarkan ke KPU ya. Ada 45 janji progul ya, paling tidak rencana aksi. Ada 7 visi misi. Kemudian yang dibungkus dengan jargon Padang Pariaman Berjaya. Betul teman, bayang saya Padang Pariaman Berjaya itu memang paling hebat gitu. Yang paling berjaya. Walaupun tadi sudah diklarifikasi dan itu sudah membuktikan bahwa memang proses pembangunan yang harus dilakukan itu harus berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Jadi problemnya kan tinggal soal memang kemampuan daerah. Ya, kita defisit. Berapa sekarang defisit? Dah. 54 miliar. Apa upaya bupati dan wakil bupati untuk menutupi kekurangan ini? Misalnya begitu kan, kalau kita ingin mengukur. Saya hanya lihat waktu tahun 2019 itu lebih kurang lebih seratusan berapa itu defisit anggaran kita. Jadi soal kembali ke soal apa? Soal evaluasi ini, ya kita akui soal IPM Sumatera Barat dan termasuk Padang Pariaman memang menaik. Saya lihat dari 76, sekian ya, dari 76, sekian naik beberapa digit ya. Ya kita kan nggak bodoh-bodoh amat lah. Naiknya IPM ekonomi Sumatera Barat ini kan kalau kita maknai, saya bukan orang ekonomi, tapi saya bisa paham sedikit. Pertumbuhan ekonomi naik itu kan ke soal sektor ekonomi makro saja. Ya, dulu orang dibatasi kemudian sudah sedikit bebas tuh banyak orang belanja, naiklah ekonomi, kan begitu saja. Apakah di situ naiknya karena intervensi pemerintah? Bisa diperdebatkan saya kira. Apakah naiknya ekonomi Padang Pariaman itu karena bupatinya Swatribur dan Rahbang ini memang bekerja keras untuk itu? Bisa kita debat itu. Karena orang belanja. Kan kita tahu, ekonomi Sumatera Barat ini kan ekonomi konsumtif aja, karena belanja ekonomi aja. Makro aja kan. Orang berbelanja kemudian dengan belanja naiklah pertumbuhan ekonomi. Tapi pertanyaannya apakah itu karena intervensi pemerintah daerah? Itu masih berdebat panjang kita itu soal itu. Walaupun di sektor-sektor yang lain kita ikutilah data BPS ya, hasil audit hasil anunya itu, hasil kajian. Sumbar menaik, Padang Pariaman juga ikut naik. Tapi ya pertanyaan pokoknya itu, apakah itu memang bagian dari sebuah kerja-kerja terstruktur dari pemerintah daerah? Kalau yang saya lihat
Dari cermatan saya, dari jangkauan saya dari media sosial, kerja-kerja bupati banyak seremonial saya lihat. Menghadiri acara ini, acara itu seremonial. Apa tindakan-tindakan progresif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang betul-betul memang mewujudkan visinya tadi? Apa? Coba kasih jawab saya. Kan di sini kan ada partai pendukung nih kan. Coba kita berdebat. Apa kebijakan yang memang betul-betul kemudian dampaknya itu memang luas terhadap peningkatan ekonomi? Terakhir, ini nggak tahu saya nih apa Soal Trinopati sudah. Kemudian ini persoalan yang mesti kita jawab. Gimana nih? Apa yang mesti kita lakukan sebagai anak negeri untuk mendukung agar persoalan kemelut di soal defisit anggaran ini tidak berlarut ya? Ini yang mesti kita pikirkan bersama. Kita genjot. Tentu kita semua harus terlibat ya, memberikan akses, memberikan gimana dorongan agar bagaimana dana Jakarta itu bisa mengalir ke daerah. Kan gitu caranya, salah satu cara untuk bagaimana menombok defisit anggaran yang sudah sekian banyak itu. Kemudian saya kira yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ingin memang soal perhatian kita soal tambak udang ini memang betul-betul menjadi perhatian kita. Coba kita lihat berjalan kita dari bandara sampai ke daerah perbatasan Padang Pariaman arah utara itu hampir semua daerah sudah menjadi kawasan tambak udang. Tempat kita aja. Di Pelubang itu sudah banyak tambak udang. Pertanyaannya satu, apakah sebuah tambak udang itu sudah punya izin enggak? Kemudian pertanyaan kedua, apakah tambak udang itu sudah memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat kita? Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang sebuah agenda-agenda progresif yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian soal tol, ya kan? Ini menjadi problem yang saya kira tidak bisa dilepaskan di tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, gimana menjawabnya ini gitu loh. Jadi saya kira saya melontarkan beberapa gagasan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak muda, berapi-api dan tetap konstruktif gitu. Jadi kalau ada yang memandang anak muda itu hanya api-apinya saja, itu bukan orang muda bicara itu. Jadi itu angkatan di bawah, kalau kata Pak Faisal itu angkatan 66 ke bawah, bukan angkatan 66 gitu. Jadi artinya itulah gagasan dari Ajo, Bang Ajo Ari Effendi Iskandar yang meletakkan celutupan yang mesti kita jawab bersama. Dan itulah gunanya narasumber di sini. Kita hadirkan check and balances itu hadir gitu. Dan selanjutnya kita minta dulu selaku pelaku dari masa lalu juga sejarah, beliau cukup tahu kondisi keuangan daerah sebelum Pak Suhatribur itu dilantik dan setelah Pak Suhatribur itu dilantik, beliau cukup paham. Dan beliau salah satu juga yang meletakkan perda-perda dan 9 kawasan strategis daerah. Dan beliau juga salah satu pelaku sejarahnya. Waktu itu juga beliau sudah aktif di partai politik dan anggota dewan. Siapa lagi kalau tidak mantan Ketua DPR Kabupaten Padang Pariaman Pak Faisal Arifin untuk menjawab segala pertanyaan yang ada. Persoalan pergolakan yang di kedai-kedai juga, persoalan seremonial dan lain-lain, dan bagaimana kondisi keuangan pasca dan sebelum Pak Suhatribur ini dan apa yang akan dilakukan ke depan. Silakan Pak Faisal Arifin mengguliti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Dinda Arwinsa, dari narasumber Bung Eka, Bung Ari, dan juga Dinda Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tadi yang mau gak demam flu, hampir nak datang tadi tapi dek semangat Bung Ari tadi agak-agak cegak seketik flu. Agak-agak sehat seketik. Semuanya perlu dipancing kan. Umumnya yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, hadirat yang berbahagia.
Saya langsung saja, mungkin salah penghormatan cukup saya tumpangkan pada yang terdahulu. Ada yang saya tangkap dari Bung Eka, tata kelola pemerintahan itu dulu. Tata kelola pemerintahan itu kan ada dua. Good governance, pemerintahan yang baik. Itulah regulasi-regulasi yang mengatur pemerintahan itu. Pemerintahan yang bersih, clean governance, anggaran yang transparan. Mungkin kita sama tahu, tapi saya sedikit perlu berkronologis tentang proses penyelenggara pemerintahan. Karena di negara kita, undang-undang pemerintahan daerah itu sangat rancu dengan apa yang dituntut, yang diinginkan rakyat. Ini dulu yang perlu, tentang kewenangan. Karena visi misi dituangkan dalam PJMD, dijabarkan rensranya ke OPD-OPD, terbagi habis kewenangan pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah menyusun RKPD. Sebenarnya di RKPD itu cerminan pengujudan dari PJMD. Tapi pada saat posisi di RKPD, posisi pemerintah daerah 600 miliar defisit. Itu pengalaman. Ya Ji, dari RKPD itu sampai ke APBD lebih 600 miliar. 600 miliar kegiatan yang mau dihilangkan. Itu kondisi. Dan sampai hari ini pemerintahan daerah kita perlu sosialisasi. Satu meja, satu pandangan tentang kewenangan. Ini dalam posisi defisit, pemerintah daerah menganggarkan di APBD tidak kewenangan pemerintah daerah cukup banyak, cukup besar. Harusnya itu kewenangan pemerintah negari, kewenangan masyarakat yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ini juga terjadi. Tapi kalau tidak disikapi aspirasi-aspirasi yang berkembang oleh DPR dan oleh Bupati, ini menjadi masalah di tengah masyarakat. Aja Bupati, agar kerja dewan. Ini. Yang kedua, tuntutan masyarakat, tuntutan kita. Pemerintah daerah tidak sama dengan presiden. Presiden kalau APBN defisit dia bisa punya utang. Dia ada dana talangan. Tapi kalau pemerintah daerah diatur, selagi anggaran tidak sedia, pemerintah daerah tidak boleh membuat kegiatan. Kan begitu. Jadi saya menyampaikan ini perlu dulu balance-nya dulu tentang kewenangan pemerintah daerah dan tentang keinginan. Ini yang perlu kita sampaikan. Sekarang ada lagi di perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak kewenangan-kewenangan, peraturan-peraturan yang harus dilahirkan oleh pemerintah daerah. Termasuk kawasan yang Pak Ari sampaikan tadi. Laut provinsi pusat. Pemerintah daerah harus berbasiskan EDTR. RTRW. Semuanya rekomendasi pusat. Padang Preman RTRW 3 tahun lebih. Berapa tahun Pi? 3 tahun ya, Naji. Baru tingkat RTR. Bagaimana pemerintah daerah mengeluarkan regulasi terhadap perizinan, terhadap investasi? Ini juga persoalan. Jadi saya menyampaikan ini dulu, tentu komunikasi yang seimbang tadi, sama kita pahami dulu. Tentang tata kelola pemerintahan tadi, tentang keinginan, pandangan gitu. Saya tadi, karena judul saya baca tadi, kita dialog dengan Bupati.
Karena ini perlu bersama mendudukan persoalan-persoalan yang ada di Padang Pariaman. Tidak kinerja bupati. Kenapa? Dalam pemerintahan daerah tidak ada istilah 100 hari itu Pak Bung Eka. Tidak ada. Yang ada itu di RPJMD 5 tahunan dipertanggungjawabkan oleh bupati di 5 tahun akhir. Kalau yang tahunan bupati cuma laporan keterangan pertanggungjawaban apa yang dikerjakan dalam APBD. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan, penguatan di dalam pemerintahan, menyatukan pandangan dulu terhadap kewenangan, terhadap perundang-undangan pemerintahan daerah itu sendiri. Hari ini kondisi kemampuan keuangan daerah Padang Pariaman rendah. Dulu di masa periode 2014-2019 itu sedang. Apa yang terjadi? Kalau di kemampuan keuangan daerah tidak dipastikan dana pembangunan rendah. Belanja pegawai tinggi. Karena saya melihat dengan rekoposing, dengan pemotongan DAU, dengan COVID gitu, pandemi gitu kan begitu. Kita tidak melihat dalam kondisi itu pemerintahan daerah dalam hal ini bupati dengan OPD-OPD-nya dulu yang renstra yang ada di OPD tadi mendudukan semeja apa yang diwujudkan di RPJMD, di renstra itu, di RKPD itu, dan juga didudukan dengan dewan. Sampai hari ini saya tidak melihat komunikasi itu ada. Karena yang ada dalam pembahasan di RPPD kita defisit target berapa sekarang? Kita defisit target 40 miliar nih. 54 miliar sebenarnya itu nggak boleh 3%, 38%, 38 miliar harusnya kan. Kenapa? Fatal bagi pemerintah daerah telah melahirkan kebijakan di APBD yang akan dihilangkan kegiatannya di perubahan. Ini kasus terjadi 2019. 2019 apa yang terjadi? Seluruh kegiatan-kegiatan umumnya dari pokok-pokok pikiran dewan pada saat itu hilang. Karena untuk membelankan anggaran. Kenapa? Pertama sekali gambaran tambahan anggaran dari pusat. Yang kedua, menggenjot pendapatan daerah, asli daerah. Masih banyak regulasi-regulasi terhadap masalah PAD yang belum dituangkan dalam perda yang disesuaikan dengan undang-undang yang baru gitu, dan juga kewenangan. Jadi laut itu bukan kewenangan kita, pantai bukan kewenangan kita. Pada hari ini provinsi. Bibir pantai. Ada lagi investor yang mau investasi. EDTR master plan-nya belum selesai, itu harus pusat. Jadi saya melihat kondisi pemerintah daerah yang dalam undang-undang pemerintahan itu sendiri dan kewenangan itu sendiri, ini yang mungkin yang perlu didudukan, yang perlu kita bahas bersama. Ini yang perlu kita keroyok. Kenapa? Kita tidak boleh hanyut lagi dalam kondisi Ambo kini tidak ada kegiatan kecil Kapolri Dinas. Ada dia doang karena ada. Kalaulah di tingkat itu berbicara dalam posisi yang serupa itu, untuk apa bicara pembangunan? Jadi memang banyak yang kita lihat tentang tata pemerintahan. Kalau saya menangkap itu tadi dari Pak Kang, tapi dalam visi misi debat juga itu juga. Yang penting pemerintah daerah
pada hari ini tidak sama dengan presiden. Kalau presiden kalau defisit ini bisa utang, bisa investor ke datang. Tapi kalau pemerintah daerah tidak boleh, kan itu. Jadi harus pandai mengemas. Ambo hebat juga bupati, ambo nak muji-muji ya dong. Kau ambo kan nak pendukungnya dah, Pak Ari. Tapi mau hebat. Karena masyarakat wak kini, ini nak penting cerita hari kini kau dah. Yang cerita pada hari ini hadir di mana-mana bupati di tengah masyarakat. Nah itu masyarakat bawa mengatakan batang kawak sebut bupati kini lemah juga batang kawak aja masyarakat. Ambon lah turunlah ke masyarakat. Buat ini hebat ya, kalau lepas pal, kalau pasilawe kan lepas pal jalankan ya kan itu kan. Nah di Malus kok abanu. Jadi cerdas juga pakai simbangan, walaupun dia PPD dan kan pokropos, nah mana doa cari kurang tanggung gitu ya kan. Hanya itu. Itu bagaimana kita? Itu kita bahas gini kok. Aduh namanya bui. Kok bersakiti enggak aja kan itu. Keliru. Jadi memang perlu semeja. Ambo menangkap tadi ketua DPRD siap memfasilitasi diskusi itu. Kenapa? Hadir pada hari ini pimpinan partai harus hadir. Karena yang harus cerdas itu ketua partai. Itu. Iya kan? Kalau ketua partai yang berbicara berbeda. Podo Pak Ari yang mengecek. Jadi itu secara umum dan garis besar mau melihat gitu. Kenapa? Pada hari ini perlu pesan ke Pak Bupati. Pertama terhadap masalah kebijakan anggaran yang perlu ada regulasi yang memayungi kegiatan itu. Itu yang diinginkan pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang bersih. Kenapa? Jangan nanti salah-salah menganggarkan. Ini jadi masalah. Ini saya baca provinsi di dinas pertanian mungkin ya Al-Sintan apa gitu yang jadi temuan di BPK. Karena tidak tepat sasaran penerima itu pasti pokok-pokok pikiran dewan sedua itu. Al-Sintan, pupuk-pupuk, bibit-bibit. Yang di provinsi kan ada temuan keluar dari BPK. Yang paling besar tuh di sektor 2 OPD kabarnya di dinas pertanian itu Al-Sintan, bibit-bibit. Pasti itu pokok-pokok pikiran ketua dewan. Jadi artinya apa? Sudah harus disepakati terhadap peruntukan anggaran. Diatur dengan peraturan bupati. Kapan perlu juga diundang wali-wali negari sejauh mana kewenangan. Jadi RKPD rencana kerja pemerintahan daerah adopsi di situ masuk pokok pikiran dewan, masuk di situ musrembang, masuk di situ OPD menjadi RKPD. Baru itu terwujud 5 tahun RPJMD. Di RKPD lebih 500 miliar dihilangkan mau uri-urikan ruang kan. Jadi akhirnya nak ada lagi tanpa dengan OPD tim TAPD dengan banggar lah turun lagi bah ketucuk kan itu kondisi. Apa itu perlu dipertahankan dalam kondisi pemerintahan hari ini? Tentu tidak. Jadi saya rasa saran saya ini perubahan-perubahan itu. Jadi tentang menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja banyak pemerintah daerah yang menyangkut kewenangan dan juga menyangkut ketenaga kerjaan. Tenaga kerja juga pemerintah daerah tanggung jawab dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi pada hari ini dinasnya kita belum berdayakan. Itu kira-kira mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kalau kami bilang beliau sesepuh gitu. Walaupun beliau bilang beliau angkatan 66 katanya, bukan seiring dengan Bang Ajo Hari dan Bang Ika. Beliau angkatan 66 masih hobi baca. Jadi kalau di rumahnya kami acok melihat bukunya gitu. Jadi selanjutnya kita minta pandangan. Oh, langsung dijawab. Bukan dijawab, Os. Jadi Bapak Ibu yang Ambo hormati, Ambo mohon izin Pak, sehubungan dengan ada kegiatan dan janji yang jam sampai sore nih. Jadi Ambo dengan segala hormat, Ambo mohon maaf, Ambo izin dalam acara Pak. Cuman tadi yang Ambo titik beratkan tadi itu Pak, kita siap memfasilitasi acara ini diadakan di DPRD. Siap. Terima kasih Os. Oke. Kita minta penggantinya masih warna yang sama, masih burung yang sama. Kita minta digantikan langsung oleh Pak Happy Neldi, Ketua Gerindra Padang Pariaman. Terima kasih Pak Ketua. Kita akan nanti ke kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan hearing juga. Oke. Oke, kita lanjutkan diskusi yang sangat menarik di sore hari ini. Iko namanya patah tumbuh hilang baganti cik pai cik tibo, dan masih warnanya sama-sama putih. Dan selamat datang Pak Happy Neldi, Ketua Gerindra Padang Pariaman. Kalau kecik udah awak tadi, Daika, Bang Ajo nak doh nomor-nomor. Ada kalau dulunya nomor 3, gitu. Jadi kita minta pandangan dari salah satu juga tokoh pergerakan sosial politik yang hari ini bermetamorfosis di Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bang Yohanes Wempi, dan kita sebut aco-aco ada hari ini Bagindo Yohanes Wempi. Dan kita persilakan kepada Bang Yohanes untuk memberikan pandangan perspektifnya terkait dengan Padang Pariaman hari ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, salawat salam serta penghormatan kita tumpangkan kepada para senior, ya, para terdahulu. Saya secara pribadi ini agak bingung. Kenapa bingung? Karena yang ngomong terdahulu itu sudah seh itu, sudah senior ya. Jadi agak susah apa yang mau disampaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, klarifikasi, kehadiran saya kan tidak atas nama PKS ya, tapi memang atas nama tokoh saja gitu ya. Nanti salah nanti ya, karena saya termasuk orang yang hari ini menikmati Swatibur ini jadi bupati gitu. Saya jujur ya. Maksud saya itu bermetamorfosis. Mengapa demikian ya? Karena 2 bulan dia dilantik, aspal terpanjang di Nagari ya. Ini di Nagari nih, Ketua. Itu adalah di korong saya. Bukan di korong. Gitu. Aspal terpanjang di korong itu adalah di korong saya. Coba cek datanya itu. Jadi agak susah saya menyampaikan nih gitu ya. Tapi memang Padang Pariaman ini unik. Mengapa dikatakan unik? Satu-satunya kabupaten yang memiliki mata rantai itu kan hanya Padang Pariaman. Bukit Tinggi pemilu ganti kepala daerah. Pemilu ganti kepala daerah. Ini mata rantai gitu. Muslim Kasim nyambung ke Ali Mukni, nyambung ke Sutibur, gitu kan? Nah, pertanyaannya nyambung apakah ke Johari nanti gitu ya, periode kedua gak tahu kita gitu kan. Tapi kalau dalam catatan mata rantainya nggak mungkin wakil sekarang. Ini mata rantai ya, tetap wakil berikutnya gitu. Nah, cuma ada hal yang perlu kita pahami bersama adalah saya kan termasuk pelaku. Kakak ini pelaku. Madatua ini beliau suku Koto, saya Koto, jadi beliau pelaku juga. Gitu ya. Nah, 2012 seorang dokter lulusan luar negeri, dia mengatakan bahwasannya Padang Pariaman ini mengalami kebangkrutan.
Dia bilang seperti itu. Pada waktu itu ketua saya Edi Zulfian marah-marah. Macam-macam dibilang kan. Tapi dia tetap dengan hipotesanya itu. Siapakah dia? Dia adalah Sekda Mawardi Samah. Yang itu juga orang kampungnya ini, Bang Ari. 2012 atau 2013 itu dia udah bilang seperti itu. Padang Pariaman ini bangkrut dia bilang. Nah, di sini kata kuncinya. Jadi kalau seandainya seorang sekda hari itu sudah mengatakan Padang Pariaman ini bangkrut, lalu mata rantai itu nyambung, ibarat berbaris ya, tentara berbaris, kalau barisnya udah kencong, pasti kencong terus dia tuh sampai selesai. Gitu. Ini mau ganti anggota Dewan 2 periode, mau ganti, akan mencong terus gitu. Iya. Nah, kalaupun kita berkoar-koar ya, tidak adil sebenarnya gitu. Karena memang sudah mencong dia gitu. Cuma kita bersyukur seperti yang sampaikan Merata tadi gitu. Bupati dekat dengan masyarakat. Nah, kan itu aja tuh. Tapi kalau konteks fundamental ya, kalau konteks fundamental Padang Pariaman ini memang sudah bangkrut dan dalam kondisi berbahaya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana ini mengurainya? Kan itu lagi kan. Kita kembali lagi ke sejarah awal ya. Kita kembali lagi ke sejarah awal adalah datanglah seorang tokoh nasional gitu ya. Dia merupakan sosok yang mampu membangun masjid di Bali. Coba bayangkan ya. Tidak pernah ada sejarahnya Bali itu dibangun masjid. Dia bisa membangun masjid di Bali itu. Itulah dia almarhum Muslim Kasim. Lalu dia pulang dengan ide cerdasnya, dia mekarkan Kota Pariaman. Walaupun agak sedikit politis ya, tapi dia bersyukur dia. Karena ketika dia berkompetisi dengan Yusuf, dia bilang, saya sangat bangga Kota Pariaman lepas. Kalau Kota Pariaman tidak lepas, saya tidak jadi bupati lagi katanya. Nah, tapi mentawai memang dia bertemu bertemu Edison Selubaja, lalu dia lepas. Itu ide pertamanya ya. Tujuannya adalah agar memang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pembangunan Pariaman Lamo ini makin bagus gitu. Itu pertama. Yang kedua, 2004 lahirlah Perda 05 tentang kawasan strategis Padang Pariaman. Dia tetapkan 9 kawasan strategis Padang Pariaman. Gitu. 9 ya. Salah satunya adalah Kota Mandiri. Kota Mandiri itu ditetapkan dengan PP, maka lahirlah dia IKK. PP 79 2008. Lahirlah dia IKK. Tapi permasalahannya adalah Kota Mandiri itu tidak disinkronkan, tidak dijustifikasi melalui RT/RW dan RDTL. Tidak dijustifikasi. Sehingga tidak nyambung juga dia gitu. Nah, ini pokok permasalahan yang sangat fundamental pertama yang terjadi ya. Nah, ketika dibangun gara-gara terjadi demo-demo semacam, maka dibangunlah ketika Damang menunjuk kampung. Harus itu dibangun aja. Hanya sekedar itu. Letaklah kantor bupati itu di daerah ini sekarang. Yang tidak ada AMDAL, yang tidak ada FS-nya, yang tidak apa-apanya. Lihat historisnya, di sana itu ada 5 orang meninggal ya. 5 orang meninggal. Ada meninggal karena tidur ya, ada hantu. Ada yang memang kecelakaan gitu ya. Dan itu memang daerah yang luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah persoalan kedua. Tuh. Ketika kita di DPRD, kita sudah dorong, kita sudah ingatkan bupati, tolong dibuat RT/RW, RDTL-nya. Gitu kan? Saya juga sampaikan pada waktu itu. Saya bilang, ini pembangunan harus dikeluarkan dari ibu kota, dari kantor bupati ini, dikeluarkan ke daerah-daerah yang hari itu masih di Padat Melintang. Nah, ternyata bupati kita tidak mau dengan beberapa alasan ya. Cuma alasannya sederhana saja bagi saya, karena saya juga kontraktor gitu. Alasannya adalah di sana lebih banyak dapat untungnya, karena mengukur tiang pancang tidak bisa. Yang panjang banyak sekali di sana gitu. Tapi ini adalah permasalahan ketiga yang dihadapi. Nah, datanglah anggaran dari pusat dan dari AK yang waktu itu Pak Jalani ketuanya, kepala dinasnya, KHL-nya dia bicara di komisi, kebetulan saya komisinya dibilang seperti ini ada namanya
anggaran hutan kota. Mungkin yang birokrasi sini tahu itu. Ini ada anggaran hutan kota dan ada anggaran hayati. Saya bilang, jadikan kantor bupati itu, bangunan itu sebagai hutan kota. Saya bilang seperti itu. Sehingga ada perlindungan terhadap kondisi kontur, kondisi bangunan dari sana. Tuh. Nah, ternyata hari itu dipindahkanlah anggaran itu ke tempat lain. Nah, itulah yang tersangka hari ini. Itu permasalahan yang keempat. Nah, 2013 datang rombongan dari Jakarta minta Ali Mukni membangun kawasan strategis, yaitu kawasan strategis Pelabuhan Tiram. Saya sudah bilang, ini juga akan bermasalah. Masa laut luas itu, laut samudera itu mau dibuat pelabuhan? Tidak masuk logika saya. Itu kan dipaksa, lobby, akhirnya RT RW berubah. Ini yang fatal sekali terjadi. RT RW itu baru 2 tahun, tapi sudah dirubah gara-gara ada desakan dari pusat. Ini adalah partai penguasa dari pusat meminta ini direalisasikan. Dibuatlah dia Pelabuhan Tiram itu. Nah, sekarang Pelabuhan Tiram itu tak kemana perginya? Gitu. Ini banyak sekali lingkaran-lingkaran permasalahan ya yang ada di Padang Pariaman ini kalau kita urai. Nah, yang paling fantastis kan di zamannya mama kita ini. Dia bangunnya Taruh Citi. Ada kota di Nagari kan, itu hebat tuh. Itu kan, saya ketemu bupati saya tanya, "Pak, kok Taruh Citi, Pak Bupati dinamakan ya biar bagus isunya," katanya kan. Nah, kalau kembali ke RPJMD, kalau kembali ke RT RW di situ hanya kawasan pendidikan. Itu memang ada, saya yang buat. Tapi kalau Taruh Citi tidak ada. Oh, Samosi itu katanya. Kan diputar sedikit saja sebenarnya itu. Dihilang aja Taruh Citinya, dijadikan kawasan pendidikan, selesai itu. Perlu lagi perubahan RT RW. Tapi ternyata dirubah juga RT RW. Ini sangat fatal sekali. Nah, alhamdulillah bersyukur sebenarnya para senior semua ya, para hadirin, karena ada COVID. Maka kita siap merestart ulang lagi Padang Pariaman ini. Nah, itu dia solusinya. Kalau tidak, seperti yang saya tadi, kalau tetap nyambung terus, ingatlah, ujung-ujungnya pemekaran. Ini lain lagi nih. Masih ada? Karena gini, karena kalau seandainya kita urut, ini maaf ya, kalau kita urut, seperti yang dijelaskan tadi ya, keberadaan bupati hari ini tidak diperlukan. Tidak perlukan. Kalau tadi ada prestasi, dia bilang kan, saya bisa jelaskan itu, karena saya sudah pernah nulis itu. Pertumbuhan ekonomi, saya sudah bilang, lalu saya bupati ke pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Pertama dampak dari Padang, yang kedua jalan tol, yang ketiga pembangunan di kampungnya ketua ini Lubuk Alung, tanpa ada anggaran tetap juga dibangun. Itu kan, jadi pertumbuhan ekonomi itu memang, ya saya bilang ya, tidak perlu bupati. Kalau pelayanan, Muslim Kasim, hebatnya Muslim Kasim itu ya, walaupun saya termasuk orang yang dulu pernah mendemo dia, hebatnya adalah dia mampu mengumpulkan semua orang-orang hebat di Padang Pariaman ini, sekarang semuanya sudah jadi pelari dinas. Inilah orangnya nih. Itulah bapak itu satu lagi tuh. Banyak dia tuh. Nah, itu kalau bekerja secara efektif, prestasi terus yang dibuat. Prestasi terus yang dibuat ya. Salah satunya adalah pelayanan. Karena sepengetahuan saya, kepala dinas pelayanan itu, apalagi Capil itu kan sudah berapa tahun tidak diganti-ganti. Itu kan. Tapi memang dia hebat ya, skillnya hebat. Saking hebatnya tahu enggak? Yang namanya Pak Fadli itu Muslim Kasim mempercayakan semuanya kepada dia daripada istrinya. Begitu hebatnya gitu ya. Nah, itulah yang membuat prestasi-prestasi hari ini. Kesimpulannya adalah hari ini kalau kita evaluasi Bupati Padang Pariaman, ya mohon maaf, sebenarnya belum pas. Kita biarkan lihat dia 1 tahun, 2023 nanti baru kita evaluasi. Ketika dia jalankan programnya. Tapi yang jelas kita titip kepada ketua-ketua partai, DPRD, saya sebenarnya minta ketua yang hadir biar nyambung ya. Tolong jangan hal-hal ini dilanjutkan lagi, yaitu permasalahan-permasalahan atau mata rantai ini. Nah, kalau seandainya mau mata rantai ini diputus, maka momennya di 2024. 2 permasalahan berat yang harus diselesaikan dari awal-awal ini. Pertama itu adalah masalah status hukum. Ini banyak status hukum yang ada di Padang Pariaman ini, semuanya akan bermasalah. Tanah, gitu ya. Tanah ini banyak sekali nih. Ini informasi ya, sekarang sudah muncul sertifikat zaman Belanda beberapa titik di Padang Pariaman ini. Dan itu memakai tanahnya atau dipakai tanahnya oleh Pemda. Ini bermasalah semua. Masalah semua. Tuh. Yang kedua adalah memang ada orang
yang mampu mendatangkan investor dan mampu mendatangkan anggaran dari pusat. Kalau memang tren masyarakat seperti sekarang ini, ya kita nikmat aja dulu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bang Bagindo Yohanes WMP. Beliau pelaku sejarah. Di usia mudanya beliau pelaku sejarah dan cukup memahami persoalan, katanya jika di hulunya lah kanai, ya muarwe model itu bentuknya sih kan. Dan artinya bahwa beliau cukup paham, dan karena beliau bagian dari pelaku sejarah dan beliau berada di sini. Dan beliau tadi protes kepada saya bahwa beliau bukan merepresentasikan partainya katanya. Beliau adalah seorang tokoh, dan kawan-kawan ketahui tadi beliau adalah mantan anggota DPRD. Namun saya kalau waktu masih kecil dulu ada anggota dewan yang kalah Cik Suaro, ya model tuh. Jadi itulah ternyata ini dia beliau, dan dikalahkan 1 suara katanya. Dan mudah-mudahan beliau kembali, dan kami butuh sebenarnya suara-suara inilah di anggota dewan. Dan saya mengutip salah satu senior beliau di nasional berkata bahwa tanda anggota dewan itu bekerja, dia ribut, rakyatnya diam gitu. Dan ketika rakyatnya ribut, anggotanya diam, itu tanda dia tidak bekerja. Itu karena Fahri Hamzah itu, Bang. Jadi selanjutnya kita minta pandangan dari salah satu tokoh Padang Pariaman. Beliau dulu kalau kampanye itu model kuah. Beliau adalah dulu dulu beliau anggota DPRD dan 3 periode ya Bang ya, 3 periode, dan beliau maju menjadi wakil bupati dulunya, dan juga belum beruntung, dan mudah-mudahan beliau masih ingin mencoba lagi ke depan. Dan kita minta pandangan beliau terkait dengan Padang Pariaman hari ini, dan beliau juga salah satu pelaku dari perubahan yang kata Bang Yohanes tadi, di ulunya itu sampai ke dia. Mungkin kita tanyakan ke beliau yang terjadi, Bang. Terima kasih, silakan Bang Yohanes, Bang Happy Nerdi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertempang talam pada pembawa acara. Langsung saja, sebenarnya tidak elok nih. Saya mengkoreksi, saya orang kalah. Nggak elok. Tapi demi Padang Pariaman, saya punya Adinda Eka, Aris semua. Dan senior saya Bang Faisal Arifin, ini senior saya, ketua saya dulu. Membuat Perda 9 kawasan strategis kita ya. Jadi alhamdulillah demi Padang Pariaman tidak apa-apa. Walaupun di Facebook Adinda bilang ini orang kalah semua nih katanya. Itu pemikiran yang picik. Saya ulang lagi, pemikiran yang picik. Seorang pemikiran orang kalah bisa dipergunakan oleh orang yang menang untuk kemajuan suatu daerah. Contoh, saya mohon maaf, saya tidak kampanye. Prabowo orang kalah, diajak oleh Jokowi, dia mau untuk membangun Indonesia. Ya, nah ini perlu kita sampaikan. Ya, saya waktu itu kenapa Pak mau masuk di Menteri? Kita membangun negara NKRI. Ndak obahnya, ndak perlu jadi presiden, ndak perlu jadi menteri, yang penting membantu presiden terpilih katanya. Itu yang dibikin oleh Pak Prabowo. Sekarang saya walaupun dibilang orang kalah, saya tetap aja koreksi ya nah. Iya tetap aja kalah. Jadi begini, benar kata Pak Yohanes tadi, senior kita Daoyong tadi. Kalau dari hulunya sudah kacau, karuah, ke bawahnya akan tetap karuah. Itu benar itu. Nah, kalau satu, kedua, kalau kita mengikuti yang sebenarnya, Pemda Padang Pariaman dulu itu sudah ada yang baik, 9 kawasan strategis. Tinggal melanjutkan saja Pak Bupatinya Swatribur. Tapi mau nggak melanjutkan ini? Kau tidak dapat nama lah, kau limuni yang dapat nogoce kan gitu kan? Ini yang penting. Mau ayah Muslim Kasim, mau ndak ini? Saya ambil contoh jembatan Lubuk Napa. Saya buka-buka saja ya. Lubuk Napa itu sudah dianggarkan di BNPB saat Ali Muni dan kepala BPBD-nya Budi 35 M. Tapi kenyataan sekarang loss. Pakai Lubuknya pas sekarang 7,5 M dengan APBD perubahan, makanya defisit kita. Tidak akan sembuh, tidak akan siap itu Pak Ari. Tidak positif, udah hilang.
Kenapa? Hah? Sudah oke, alhamdulillah. Dikerjakan yang 30 miliar itu oke enggak? Periode sebelumnya. Jadi artinya yang 7 miliar ini yang sekarang. Jadi maksudnya yang berkelanjutan ini yang kita kejar, yang berkelanjutan itu lanjutkan perjuangan teman-teman yang baik, ambil yang baik, jalankan yang itu, nama silahkan dia ngambil, kerja kita. Itu yang baik. Ya Bari, itu ya. Itu yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan dibikin yang baru. Kalau dibikin yang baru lepas. Itu satu. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan DPR RI. Jalin hubungan baik. Jangan lihat partainya. Jalin aja. Mau John Kennedy Aziz, mau Ade Rizky, siapa lagi yang PKS dia? Bu Nepi, semua jalin. Dari PAN juga ada, Gusti Gaus ya. Jalin ini. Ini yang harus diminta oleh pemimpin Padang Pariaman. Kenapa? Padang Pariaman ini defisit terus. Defisit ini murah nih dek. Jadi kalau orang ekonomi defisit itu dibuat aja kan ya. Defisit kemana? Kalau kita kece orang dulu belanjuan piti nanda pek dewa go sebanyak itu belanjuan. Jangan dibuat program dan lain-lain. Ndak kan defisit itu aman waktu mah. Ya ndak Pak Dev tuang ketua dewan dulu. Jadi artinya defisit itu dibikin. Maka perencanaan planning itu harus matang. Kita dengan Pak Ketua dulu 600 M defisit ya. Kali pas siang sampai malam-malam. Satu Pak Suatribur Wakil Bupati kali pas siangan. Karena defisit dimasukkan terus program yang nggak jelas. Masuk terus oleh Pak BK. Jadi kalau saya minta kepada Bupati sekarang ini, bikinlah anggaran itu sesuai dengan pendapatan kita. Berapa dana DAK, berapa PAD, ya kan? Terus selanjutnya untuk menekan defisit ini, cari PAD. Jangan ada banyak yang bocor. Jangan ada yang bocor. Saya minta ini di forum ini, bikin satu dinas lagi, dinas pendapatan. Jelas, tukang cari piti. Nah sudah tuh adalah tukang cari belanjanya. Kini kok kan indah baduonya DPKD ya. Harusnya dipisah. Dinas pendapatan khusus mencari uang. Ada lagi dinas pembelanjaan khusus memberikan belanja kepada OPD terkait. Jadi jelas. Ini harus jelas ini. Mau enggak Bupati bikin ini? Di forum ini saya minta. Mau enggak? Dulu zaman MK kita minta aja lah. Kalau diminta lah ketua aja kan. Di Hannibal itu saya minta. Dulu PAD Padang Pariaman ya pada tua kita di Komisi 2 itu 62 M. Kita minta kepada Pak Hannibal jadikan PAD Padang Pariaman 150 M. Keleong-keleongan ya. Dari mana bisa? Saya ambil satu contoh. Pajak rumah makan saja. Lamun ombak. Rumah makan itu berapa satu hari? Minimal 20 juta satu hari. Pajaknya 10%, 2 juta. 2 juta kali 30 hari 60 juta. 60 juta kali 12 700 sekian ya Pak. Satu rumah makan. Kalau mau. Nah ini dengan cara apa? Bikin tapping box. Bikin tapping box. Tapping box itu ada. Di kita di Semarang ada. Silakan kunjungan kerja ke Semarang. Itu Pak Ari, Pak Dokter. Ada tapping box. Setiap uang masuk. Dia nampak tuh di uang. Jadi bikin tapping box. Ini kebocoran, mengatasi kebocoran. Jadi saya rasa kalau koreksi keberhasilan Bapak Bupati banyak, sering ke lapangan, terus dibilang masyarakat, Bupati Goyo lapangan, ambo khusus ambo di Lubuk Aluang, jalan ambo lancak, ya kan? Tindaknya jadi Bupati itu jalan itulah kancanya lah, anggarannya ketua DPRD waktu itu, ya enggak? Tapi kini nya nanda namo, ndak apa-apa tuh doh, ya kan? Nah, jadi artinya koreksi banyak yang banyak. Terus selanjutnya satu lagi Pak, saya sangat miris. Padang Pariaman ini nomor 1, nomor 19 vaksinnya. Ini ada apa ini? Ya Pak, dosis kedua juga. Ada apa ini? Kalau masalah uangnya tanya sama saya, datang ke rumah, saya kasih lihat berapa dana DAK yang masuk. Di luar dana recovering. Tapi ini ada apa? Serius tidak mengatasi ini? Nah ini perlu juga kita pertanyakan di diskusi ini. Terima kasih banyak. Kalau ada kata saya yang salah,
Jadi semangat saja karena kita orang kalah juga Pak Ari ya. Ya PK orang kalah. Tak Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Epineldi yang saya catat itu ketika bocor dan debat Pilpres ada itu. Berarti ini orang Gerindra ini gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya kita minta tadi kan membuka, artinya mengarahkan beliau. Jadi beginilah gambaran umum kondisi Padang Pariaman hari ini. Kita minta juga sebelum nanti dijelaskan oleh dijawab oleh semua pertanyaan yang sudah terstruktur tadi yang dijawab oleh Pak Kadis Kominfo, dan kita minta ke Daika untuk mendeskripsikan tanggapan beliau sebagai tokoh dan juga akademisi dan bagaimana sih harusnya Padang Pariaman hari ini dengan kondisi yang begitu hari ini dan popularitas bupati semakin tinggi, semakin dipuji-puji, dan tapi realnya ini ternyata gitu. Dan ini bagaimana pandangan Deka? Silakan Anda. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak semuanya. Tadi ada pertanyaan menarik dari Bapak tadi. Pak Faisal tadi mengatakan ini bupatinya hebat. Hebat karena apa? Karena dia mengerti kebutuhan masyarakat, ya kebutuhan masyarakat itu dikunjungi, datang dan sebagainya. Sebetulnya hebat itu kan beda dengan cerdik. Kalau cadia ya itu, saya pikir itu cadia bukan hebat itu. Beda hebat dengan cadia. Baik Bapak Ibu semuanya, cadia tentu saja cadia. Saya tadi buka data rata-rata lama sekolah contohnya. Rata-rata lama sekolah kita di Padang Pariaman ini nomor 3 dari bawah di Sumatera Barat. Di bawahnya sedikit Kabupaten Solo, di bawahnya itu adalah Mentawai. Rata-rata lama sekolah kita di sini adalah 7,86 tahun. Berarti SMP. Itu 2020. 2019 7,85. Hanya 0,1 digit naiknya. Kemudian yang hebatnya di 2018 itu 7,5. Artinya adalah benar Bapak. Jadi kalau kita tanya hari ini siapa Bupati Padang Pariaman, si A. Lalu siapa yang milihnya? Dia dipilih oleh orang berpendidikan rata-rata SMP kelas 2. Jika yang memilih itu rata-rata berpendidikan SMP kelas 2, lalu yang terpilih yang sering mengunjungi ke lapangan, ya wajar-wajar saja menurut saya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita biarkan masyarakat kita berpendidikan 7,86 ini terus? Bukankah tanggung jawab peningkatan pendidikan, tanggung jawab pelayanan kesehatan dalam gizi buruk. Padang Pariaman itu menyumbang 5 besar kabupaten yang menyumbang terhadap gizi buruk di Sumatera Barat. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang definisi tentang negara, kita nggak usah baca definisi-definisi para ahli. Saya ngambil aja definisinya Iwan Fals tentang lagunya tentang negara wujudkan keadilan, negara layankan kesehatan, negara majukan pendidikan. Fungsi negara nggak berjalan di sini. Artinya negara dalam konteks pemerintahan lokal tentu adalah pemerintahan lokal. Kenapa? Karena gizi buruknya menyumbang terhadap buruknya gizi buruk Sumatera Barat. Pendidikannya di bawah rata-rata, jauh di bawah rata-rata lama sekolah orang Sumatera Barat. Lama sekolah orang Sumatera Barat itu 8,9 sekian. Itu data 2022. Data 2022 belum dipublish sebetulnya di situ. Saya lihatnya yang ada di. Kalau datanya saya sudah dapat, yang lain belum dapat. Ini kan masalah diskusi kita, transparansi kan dan kecepatan informasi ke publik. Nah, maka saya pegang datanya di 2020. 8,89 tahun. Di bawah rata-rata Sumatera Barat. Dan paling kacau lagi, itu di bawah rata-rata nasional. 8,4 sekian tahun. Di rata-rata pendidikan kita orang Pariaman itu di bawah rata-rata nasional, jauh di bawah rata-rata Sumatera Barat. Padahal kita mencatat di sini sekolah-sekolah kita paling banyak di sini.
Kalau sekarang saya makan kemarin saya kalau cerita dengan Ajo, kalau di luar forum ini kan cerita anak nih. Anak saya malah cita-cita sekarang bagaimana lolos tuh di Man IC yang lokasinya di Padang Pariaman, tapi bukan masuk dari bahagian itu nasional, itu program nasional. Artinya sekali lagi ya saya mengaminkan mungkin apa yang terjadi kita di sini itu sebetulnya bukan sesuatu yang by design pemerintahan daerah, tapi dia adalah berkah dari kehadiran kebijakan nasional. Artinya gini Pak, saya katakan cerdik tadi ya, cerdik untuk kepentingan pribadi, bukankah sebuah negara itu hadir untuk melakukan pencerdasan kepada masyarakatnya. Nah artinya jika kita akan bicara tadi Bung Yani katakan bahwa ini harus dipotong, ini harus di restart. Restart itu sebetulnya mematikan langsung tuh. Tidak menunggu kalau menggunakan masa restart itu kita nggak perlu nunggu 2024 itu. istilah Bapak ini kadang-kadang restart itu bukan selesai pekerjaan. Kalau restart kita kerja di komputer, di restart itu ya sekarang di restart tuh. Mungkin ya kalau mau restart itu rata-rata berarti sekarang di restart, bukan nunggu 2024. Tapi bahasa mungkin tidak di restart. Artinya memang kita perlu, nah saya lihat gini Bapak Ibu semuanya. Jadi yang tidak berkembang di kita sebenarnya adalah ada struktur budaya, struktur politik, kita tidak tumbuh dan berkembang. Ketika dia tidak tumbuh dan berkembang, dia akan begitu-begitu saja. Tentu saja dalam kepentingan politik praktis, kita cara pandangnya adalah, oh ternyata masyarakat kita hari ini segini. Maka untuk menang, kita harus sesuaikan dengan masyarakat seperti itu. Nah cara berpikir sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politisi, sebagai seorang yang akan bertanggung jawab terhadap masyarakat, pertanyaan tentu tidak seperti itu. Bagaimana caranya masyarakat mengalami peningkatan terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Maka saya pisah tadi, cerdik belum tentu itu bagus. Yang bagus, yang belum tentu itu hebat. Tapi yang hebat pasti dia bisa menggunakan kecerdikannya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Deka, singkat, padat, dan berisi. Dan hari ini tentu banyak catatan. Saya lihat Pak Kadis cukup menulis dari tadi. Seharusnya ini ada yang mendampingi beliau, harusnya ini. Tugasnya udah seperti sekda ini. Saya satu-satu. Sorry, saya satu tadi. Tadi karena saya bertemu juga kemarin di diskusi sebelumnya. Ini kita sebetulnya mengevaluasi itu di 2024. Kalau di 2024 itu kita bukan mengevaluasi namanya. Kita membuat transaksi baru. Mengevaluasi ya ketika dia lagi jalan. Bukan tujuannya menghilangkan, tapi mengingatkan, loh Bapak lagi ini lagu janji seperti ini. Apakah kita sudah bisa mengevaluasinya? Sudah. Dengan cara apa? Contohnya ada kalau dari undang-undang tadi Pak, clean dan good government tadi, apakah sekarang kebijakan sekarang sudah mengarah ke situ apa belum? Maka kita ingatkan, oh belum lagi, karena belum, Bapak masih punya kesempatan loh 2 tahun lagi untuk memperbaikinya. Atau ketika sudah, karena dia kan tentu saja presentasi keberhasilan tidak di 4 tahun. Kalau sudah di 4 tahun bukan mengevaluasi, kita membuat kontrak baru. Oh ternyata kamu berhasil, kita perpanjang kontraknya. Oh kamu nggak berhasil, kita putuskan kontrak, kita bikin kontrak dengan yang lain lagi. Ya pertanggungjawaban itu bahasa ke legislatif, bahasanya ke publik, bahasa ke masyarakat adalah inilah kontraknya. You tidak bisa melaksanakan janjinya, tentu adalah tidak kita lanjutkan kontraknya. Jika dia baik, akan kita lanjutkan. Dan persoalannya adalah di masyarakat kita, baik dan tidak baik itu didasari pada jalan yang dibangun, contohnya fisik, seberapa kali dia mengunjungi pesta atau dan sebagainya, sifatnya mungkin lebih satu yang bisa dilihatnya dari kasat mata. Nah tentu saja tugas kita yang hadir di sini, mahasiswa dan sebagainya, ingin menjelaskan kepada publik, bentuk keberhasilan sekarang itu seperti apa.
bentuk ketidakberhasilan seperti apa? Dalam konteks apa? Dalam konteks yang adil saja untuk melihat segala sesuatu. Inilah yang membedakan civil society itu dengan partai politik. Nah, karena kita bicara dalam kepentingan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu bisa menghadirkan civil society. Tidak semua masyarakat bisa menghadirkan civil society. Karena civil society itu hadir jika dia mandiri, dia otonom. Nah, kemandirian dan keotonoman itu salah satu alat ukurnya adalah pengetahuan, kecerdasan. Kecerdasan tentu adalah di pendidikan. Civil society itu akan hadir jika ada kemandirian. Kemandirian itu adalah ekonomi. Nah, daya saing ekonomi kita sekarang bagaimana di Kota Padang Pariaman? Saya pikir dia akan berbanding lurus itu dengan tingkat pendidikan, dengan gizi buruk yang saya sampaikan tadi. Tapi saya nggak tahu datanya Bapak. Tetapi biasanya dia akan berbanding lurus itu dengan, kalau ada kecuali kita katakan gizi buruk bukan karena ekonomi, tapi karena budaya contohnya. Tapi biasanya dia gizi buruk itu akan sebanding dengan kemajuan tingkat ekonominya. Dan tingkat ekonomi itu rendah juga akan berbanding dengan tingkat pendidikan. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita minta kepada Pak Kadis sekaligus yang mewakili suara ataupun yang akan menjawab suara-suara yang mungkin dipertanyakan dan kondisi yang terjadi saat ini. Pak Kadis mungkin bisa jawab langsung. Pak Kadis kita berikan waktu seluas-luasnya agar tidak terjadi apa nantinya. Kita berikan waktu ke Pak Kadis seluas-luasnya dan mohon kawan-kawan semuanya kita berikan waktu kepada Pak Kadis mewakili pemerintahan untuk menjawab segala pertanyaan tadi. Mudah-mudahan memberikan jawaban sesungguhnya. Silakan Pak Kadis. Pada Pak Kadis kita persilakan. Baik, terima kasih. Sungguh banyak. Saya seperti merasa ujian ini, disertasi doktor kayaknya. Karena ini ada Dokter Eka Vidya, kandidat doktor Hari Fedi Iskandar, kemudian juga ini Devin walaupun udah profesor nih di politik. Apalagi ini Bung Yohanes. Semuanya memang luar biasa apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada beberapa yang menjadi masukan ataupun ada memang beberapa yang perlu ya bagaimanapun juga karena ini ujian disertasi tentu saya perlu juga verifikasi dari mungkin ada beberapa data ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai menurut data saya yang ada gitu. Walaupun saya kemarin juga berpikiran susah sebenarnya menjadi dokter gitu. Tapi melihat seperti ini baru beberapa hari saya juga mendaftar untuk melanjutkan studi di S2 FISIP S3 sorry S2-nya sudah kemarin di UNP. Jadi melengkapi ada di UNRI S1 S2 di UMP, mudah-mudahan S3-nya bisa di UNAN. Jadi itu prolog dari awal, namun sangat bagus apa yang disampaikan dan juga mungkin beberapa hal, namun karena ini kita komunikasi publik, ada perlu beberapa hal perlu penjelasan karena kalau tidak kami jelaskan ini akan menjadi sebuah kebenaran apa yang disampaikan gitu. Saya urut saja dari bawah. Seperti kata Bung Aznil tadi, catatan saya memang banyak. Itu pertama mungkin kembali daripada Bung Eka. Sebenarnya memang seperti apa yang disampaikan secara akademis, mungkin kami tidak perlu membantah ataupun mungkin mencari sebuah pembenaran. Namun di dalam hal ini ada beberapa hal seperti misalnya ada beberapa proyek ataupun pembangunan yang ada di daerah itu tanpa ada prakarsa dari daerah ataupun keinginan untuk menerima proyek pusat tersebut itu pasti hasilnya juga akan nol. Baik itu IC, kemudian juga asrama haji dan kemudian juga jalan tol gitu. Jadi masih tetap ada peran pemerintah daerah.
Nah, jadi itu, dan bukan berarti tidak ada, tapi memang di situ. Karena setiap daerah pasti menginginkan apa yang memang menjadi sebuah program proyek nasional yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian mungkin angka-angka seperti gizi buruk apa segala macam, sepertinya saya sampaikan, saya di pemerintah juga sudah tua dan juga sudah hampir pensiun gitu. Saya sangat mengerti kondisi bagaimana pemerintahan dan sangat mengerti bagaimana Padang Pariaman termasuk juga mengatasinya. Bahasanya untuk merubah Padang Pariaman bisa lebih baik, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Awalnya saya baru masuk tahun 1997 sebagai pegawai, ia berkokor seperti bapak-bapak kita ini gitu. Ini tidak ya. Padahal saya sudah masuk di dalam sistem. Namun karena ada beberapa kebijakan kondisi kita yang memang harus itu diatur, dituruti, dan juga mungkin ada kepentingan-kepentingan lain, maka memang terjadi bisa berubah dan juga mungkin lambat, dan juga sepertinya dalam sebuah evaluasi tidak bijak juga kita membandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Kita berbeda kondisi kita, tapi membandingkan kita dengan yang sebelumnya masih bisa kita ambil gitu. Tapi membandingkan kita dengan Kota Padang, dengan Bukit Tinggi, dengan Payakumbuh, nonsen, akan bisa kita capai seperti mereka gitu. Karena apa? Karena kondisi yang berbeda. Itu mungkin menjadi catatan kita bersama untuk evaluasi. Kemudian di ini Bang Evi, kemudian sumber-sumber PAD memang ya sepertinya kalau persoalan pendapatan sejak saya masuk pegawai Padang Pariaman selalu defisit gitu. Dan upaya sekarang memang banyak, bukan hanya sekarang, bupati sebelumnya juga, Ali Mukni juga, Pak Muslim Kasim juga sudah melakukan, baik itu meningkatkan pendapatan melalui beberapa upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan yang ada, pajak, retribusi, dan segala macam, termasuk yang baru, dan melakukan perubahan-perubahan. Dan yang tidak kalahnya adalah bagaimana menggait dana dari pusat. Itu juga dilakukan. Tidak hanya sekarang, kemarin juga sebelum-sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga itu seperti kalau saya melihat dari kacamata bukan orang pemerintah, di sini adalah keunggulan dan hubungan. Nah, seperti yang kawan-kawan narasumber sampaikan tadi, hubungan, komunikasi politik. Dan ini sudah dilakukan. Siapa yang mengatakan suatu ribu tidak mempunyai teman dengan anggota DPR yang ada, sangat dekat semua. Dengan kementerian juga gitu. Tapi mungkin sekarang karena baru, coba kita lihat 2023 hasilnya. Dan salah satu dan beberapa juga sudah kita lihat sekurang-kurangnya ke provinsi. Itu sudah ada pembangunan jalan dari bandara ke Pariaman, kemudian pembangunan ring road timur, kemudian ini 2022 ini akan dieksekusi, kemudian beberapa pembangunan dampak bencana dan segala macam lainnya. Kalau cuma mengandalkan APBD Padang Pariaman, itu mungkin sampai kiamat juga akan tidak bisa teratasi. Nah, jadi bagaimana hubungan baik dengan gubernur, pemerintah provinsi, dengan pusat ya? Itu yang bisa dan harus dilakukan dan cepat. Tetapi kalau berikutnya mungkin bisa lebih besar lagi 2023, 2024 gitu. Dan saya juga sangat setuju, evaluasi itu bukan di akhir, tapi memang setiap waktu gitu. Karena evaluasi itu mengingatkan, bukan memberikan nilai gitu. Nah, ingat, evaluasi bukan memberikan nilai, bukan rapor, tapi mengingatkan. Ini belum, ini yang sudah, ini yang harus dilakukan. Kemudian juga dinas pendapatan Depi, mungkin juga dahulu sebenarnya Depi waktu masih di Dewan juga sudah sering mengajukan, namun karena awalnya memang tidak ada respon atau memang kondisi, tapi insyaallah mungkin perubahan SOTK sekarang itu sudah dipersiapkan, memang ada
Dinas Pendapatan, karena memang bagaimanapun juga apalagi dengan munculnya undang-undang baru, undang-undang ketenagakerjaan, itu beberapa sumber pendapatan retribusi yang ada di daerah itu dihapuskan atau dihilangkan. Salah satunya yang berada, yang saya kelola sendiri di Dinas Kominfo, yaitu Menara Telekomunikasi. Itu PAD-nya kita bisa merealisasikan lebih dari 100% setiap tahun, dan sekarang saja untuk tahun 2022 kita sudah 132% realisasi kita 2022 itu akan dihapuskan. Nah, jadi memang harus menggali sumber-sumber daya yang baru, dan ini juga sudah dilakukan. Salah satunya kita bersama Dinas Badan Pendapatan Keuangan Daerah BPKD sekarang sedang melakukan digitalisasi terhadap pungutan pajak. Jadi dengan demikian itu potensi akan lebih jelas, kemudian tidak ada kebocoran dan sangat transparan. Dan itu kita siapkan aplikasi dengan 11 pajak daerah yang terintegrasi langsung dan bisa dimonitor setiap saat. Siapa yang belum bayar, siapa yang terutang, dan juga bagaimana perkembangannya. Itu yang memang beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Di samping juga memunculkan potensi-potensi pajak daerah yang baru. Salah satunya juga tambah udang, tadi sangat hangat dibicarakan. Sebenarnya tambah udang itu sudah selesai perdanya, tapi ditolak oleh Kemendagri. Nah, jadi ini yang sedang, karena memang ada beberapa mungkin yang tidak tepat dalam pengaturan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Jadi hal-hal seperti ini bukan tidak ada, tapi mungkin tidak tahu, makanya dianggap itu belum apa-apa. Tapi ini sudah dilakukan, dan ini juga kami sampaikan persoalan tambah udang ini yang sekiranya memang perda itu bisa diberlakukan, semuanya itu akan tertib, akan memberikan pendapatan, tidak ada masalah lagi. Karena ada alat kita untuk menindak, termasuk juga mungkin membawa ke penegak hukum kalau memang melanggar aturan-aturan hukum yang ada. Tapi dasar ini yang memang karena dia muncul secara cepat, aturannya belum ada, itulah yang memang dikerjakan selama ini, termasuk juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan. Kemudian berikutnya juga Jembatan Lubuk Napa, mungkin DP kami jelaskan. Sebenarnya Jembatan Lubuk Napa itu kalau bahasa orang pusatnya udah expired gitu, atau lewat waktu, karena sudah lebih daripada 2 tahun. Itu akibat, ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi karena mungkin pemerintah sebelumnya tidak menindaklanjuti secara tegas ini, maka bantuan ataupun pembangunan rehab dari jembatan tersebut tidak bisa dianggarkan oleh APBN. Menyikapi hal ini karena ini merupakan sebuah kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan vital, maka Bupati mendesak DPRD dan DPRD juga menyetujui bisa dianggarkan, dan insya Allah Mei 2022 ini itu karena sudah tender itu bisa dikerjakan. Artinya itu salah satu persoalan dan masalah yang terjawab. Ini bukan berarti oh ini pemerintah sebelumnya, bukan seperti itu, karena itu kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebelumnya tidak melakukan, ya tanggung jawab sekarang itu kita lakukan. Dan alhamdulillah walaupun dengan ya akibatnya defisit bertambah, ya yang penting walaupun defisit, yang penting masyarakat bisa kebutuhannya dikabulkan oleh pemerintah. Kemudian juga jalin hubungan, mungkin ini saran nanti kita ini kan secara mungkin seperti yang dilakukan oleh DP dulu, Dayong juga di DPR,
gimana ada hubungan yang sangat harmonis dengan eksekutif dan legislatif, itu masukan. Kemudian ini adinda kita yang sangat ini rajin sekarang menulis, yaitu Padang ya. Kalau persoalan bangkrut atau sejarah, sebenarnya kita tidak ini sejarah bisa saja, karena ada filosofi mengatakan seorang itu ada masanya dan ada waktunya. Artinya pada masa waktu itu mungkin dia bisa menjadi yang terhebat, bisa menjadi sebuah panutan, tetapi pada situasi dan masa yang lain mungkin berbeda. Jadi tentu di sini kesinambungan itu saya rasa masih tetap ada, dan tentu karena memang ada rentang, ada perbedaan, tentu akan disesuaikan dengan kondisi. Yakin mungkin bisa jadi 9 kawasan strategis itu akan muncul lagi gitu. Nah, tapi itu dilihat, walaupun tidak muncul secara konseptual, tetapi secara nyata dalam program-program akan terwujud. Salah satunya bagaimana mengupayakan Parit Malintang itu menjadi ibu kota kabupaten yang memang sedang diupayakan. Ada bedanya sebuah ibu kota dengan kecamatan ataupun daerah lain. Seolah itu 2022 atau 2023 itu jalan 2 jalur dari Lubuk Alung ke Cicincin, mungkin saja masih dalam konsep itu akan terwujud. Itu salah satu bentuk sebuah ibu kota. Kemudian berikutnya juga ya kota mandiri. Saya pikir kalau Bung Yohanes lebih banyak kepada masa lalu, tetapi persoalan kepada restar itu sebenarnya kalau restarnya negara juga perlu direstar gitu. Kemudian semua perlu direstar gitu. Tetapi saya karena paham dengan teknologi, restar bukan sesuatu yang baik gitu. Dalam sebuah sistem, mungkin ini dokternya, restar itu bukan sesuatu yang ini, karena semua data dan memori hapus gitu. Bisa dilakukan refresh. Nah, bisa dilakukan kalau memang ada virusnya diberikan antivirus gitu. Jadi kalau di restart oke. Ya, itu makanya memang karena kita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lebih besar, tentu di sini pemerintah daerah tidak terlepas daripada persoalan itu. Kemudian mungkin restar itu prolog, saya pikir perlu juga penegasan. Kemudian ini Dayong senior kita yang luar biasa, sekarang masih sehat dan juga brilian pemikirannya. Ya seperti duduk semeja tadi, dan juga ya betul Dayong, Pemda itu memang tidak sama dengan pemerintah pusat, karena segala sesuatu pemerintah daerah harus, jangankan untuk membuat sebuah kebijakan di luar aturan yang ada, perda saja dibuat harus meminta persetujuan kepada pemerintah pusat. Kalau tidak ya dibatalkan. Beda dengan negara. Jadi betul kata Dayong tadi, maka di dalam hal ini memang yang paling penting sebenarnya daerah itu menciptakan keharmonisan baik itu legislatif, eksekutif maupun lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Supaya apa? Supaya memang sama-sama membangun. Jangan nanti yang satu membangun, yang satu menentang, yang satu membangun, yang satu melarikan. Tentu tidak akan bisa terwujud. Kemudian, nah ini yang sangat banyak nih, adinda kita nih, kandidat doktor Johari. Ya, pertama tentang angka vaksin, saya luruskan, kita bukan yang terbawah. Dulu memang ada beberapa waktu kita yang terbawah, tetapi sekarang baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua, kita masih berada di 15. Karena ada
4 lagi di bawah kita urutannya. Itu data 8 Mei. 8 Mei. 8 Maret. sorry. Ya itu. Kemudian berikutnya banyak sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ajo hari ini bisa jadi itu sebuah masukan, baik itu terkait dengan inovasi, tapi terkait dengan lakip, sebenarnya nilai lakip kita itu kalau untuk ini nilai-nilai data ya, kita meningkat dari biasanya B sekarang sudah BB. Iya, kalau lakip tentu kan nilai yang dilihat kita. Ya kalau inovasi mungkin ada faktornya gitu. Karena saya kemarin belum lama juga baru balik dari ini Banyuwangi yang nomor 1 inovasi. Saya lihat itu tidak terlalu maju dan berkembang dengan kita gitu. Kenapa? Dia meluncing 99 destinasi wisata, semuanya dijadikan inovasi dan mendapat nilai gitu. Nah, tapi kita bukan mencari seperti itu, mungkin ini sebagai gambaran, dan memang persoalan inovasi itu bagaimanapun juga, saya juga pelaku bagaimana bisa mendapat inovasi yang kemarin itu, saya juga pelakunya di situ gitu. Betul kan di angka 188? Kalau yang sekarang memang, tapi yang dulu bagaimana bisa mendapatkan kedua, saya juga tahu bagaimana caranya gitu. Tapi tidak perlu saya ungkapkan di sini gitu, karena saya sendiri yang melakukan. Nah, artinya di masa Ali Mukni 2019 itu Padang Pariaman masuk di kategori 10 besar, bahkan nomor 2 kalau nggak salah saya. Banyuwangi yang pertama. Kemudian di tahun 2021 di bawah kepemimpinan Pak Suatribur itu melorot ke 188. Dan untuk diketahui 2021 itu evaluasinya adalah inovasi yang dilahirkan di tahun 2020. 2021 dilahirkan inovasi belum ada nilainya. Lihat 2022 nanti kalau masih anjlok juga, bisa jadi gitu. Kemudian kami sampaikan juga SPBE. SPBE saya menangani daripada masa Bupati sebelumnya 1,44, sekarang sudah 2,68 nilai SPBE Padang Pariaman. Dan malahan Senin besok Kota Padang mau studi banding ke Padang Pariaman untuk melihat bagaimana kok bisa peningkatan nilai SPBE tersebut. Termasuk juga ada penghargaan Smart City dan segala macam, tidak perlu kami sampaikan, nanti euforia. Tapi itulah salah satu bukti bahwa apa yang dilakukan itu tanpa bukti tentu tidak mungkin bisa dipercaya orang. Dan bukti itu tidak bisa dibuat-buat, pasti ada proses yang dilakukan. Kemudian tentang Tarok City, ya mungkin ini karena memang bagaimanapun juga tentu persoalan pandemi COVID itu, dan kemudian Tarok City masih berproses. Kemudian kita dan juga pusat menekankan bahwa penanganan yang harus dilakukan oleh daerah secara nasional juga adalah bagaimana penanganan COVID. COVID itu penanganan kasusnya, kemudian vaksinnya, termasuk pemulihan ekonomi. Jadi mungkin beberapa proyek yang memang kita bayangkan itu sangat luar biasa bisa jadi tertunda dengan faktor ini, karena itu belum merupakan sebuah kebutuhan. Yang kebutuhan sekarang adalah bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat. Kemudian main stadion, mungkin Ajo Hari, apakah dalam seminggu ini sudah ke main stadion, sudah seperti stadion Inter Milan, AC Milan gitu. Nah jadi bukan berhenti, walaupun itu memang pemerintah provinsi tetap berjalan, dan terus target provinsi tahun ini bisa selesai, dan bisa jadi ada event yang luar biasa nanti akan dilaksanakan di sana. Kemudian asrama haji termasuk juga ya asrama haji memang itu adalah pemerintah pusat, dan kita di daerah fasilitasi itu tidak, kalau tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan itu memang kewenangan dan kewajiban oleh pemerintah pusat. Dan itu juga memang kondisi COVID, sudah 2 tahun haji tidak diberangkatkan, sekarang pun masih diragukan. Jadi tentu di sini kita
melihat segala sesuatu mungkin memandang ini bagaimana. Tidak serta-merta ini semua urusan dan tugas dari bupati, sementara itu bagian daripada kewenangan dari pemerintah teratas atau pemerintah lainnya. Kemudian upaya mengatasi defisit seperti kita sampaikan tadi, peningkatan PAD, kemudian revitalisasi dari PAD yang ada, kemudian digitalisasi pungutan PAD melalui sistem informasi, termasuk juga ada rencana untuk pendirian organisasi perangkat daerah yang khusus untuk pendapatan, untuk dinas pendapatan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya seperti tol, dan ini kami pikir sepertinya memang karena bukan merupakan sebuah kewenangan dari pemerintah daerah, tetapi upaya dari pemerintah daerah tetap ada dalam hal melakukan pendekatan kepada masyarakat, kemudian juga proses ganti rugi tanahnya bisa diwujudkan, kemudian direalisasikan dan pembangunan bisa berlanjut. Dan gubernur juga sudah menyatakan bahwa pembangunan jalan tol itu tidak terhenti, tidak tidak jadi, tetapi memang ada beberapa proses yang dilalui, dan malahan informasi pada waktu rakor kemarin itu untuk segmen dari daerah Riau ke 50 kota sudah mulai dilakukan pembebasan. Jadi artinya bahwa proyek-proyek pemerintah pusat tersebut itu walaupun bagaimanapun juga bagian daripada tugas pemerintah untuk membantu bisa merealisasikan dan juga membuka jalan untuk pelaksanaannya, di sisi lain juga sebenarnya kembali kepada pemerintah pusat. Kalau mereka ingin bisa saja bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau memang tidak, bisa jadi dibatalkan ataupun ditunda. Karena sekarang tahun politik, ya bisa jadi akan digunakan sebagai isu-isu strategis, isu-isu politik. Jadi kami pikir itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada yang tidak terjawab atau belum terjelaskan. Namun kami sangat mengapresiasi baik itu dari Bung Eka, Ajo Hari, kemudian Daepi, kemudian Bung Yohanes dan Buddha kita Dayong, masukan, kritikan, dan ini kami yakin saya akan menyampaikan secara langsung, dan saya juga akan pastikan ini pasti akan didengar, dan kalau memang itu merupakan sebuah yang harus kita lakukan untuk Padang Pariaman berjaya, kenapa tidak kita lakukan? Bagaimanapun juga membangun Padang Pariaman itu tidak hanya bisa oleh bupati, tidak hanya bisa oleh kepala dinas, tetapi tidak hanya bisa oleh DPRD, tetapi oleh seluruh unsur masyarakat. Salah satu contohnya vaksin saja kalau tidak didukung oleh masyarakat mungkin kita masih akan tetap nol gitu. Tapi dengan dukungan masyarakat, aparat kepolisian, TNI, akhirnya kita bisa mencapai target yang memang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Demikian, terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Kadis Kominfo Padang Pariaman yang telah memberikan narasi yang cukup panjang, menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah terseduh tadi. Artinya kepada seluruh Dunsana Ambo yang ada di ranah di rantau yang live di streaming via YouTube Revol Official Channel, hari ini kita berada memberikan bahwa ini adalah gambaran bahwa Padang Pariaman hari ini sedang tidak baik-baik saja. Padang Pariaman hari ini butuh sentuhan-sentuhan tangan-tangan anak negeri. Ketika ada yang bicara bahwa ini adalah suara di rual, saya akan bantah saat ini juga. Saya barusan dihubungi oleh orang bawahannya juga, orang yang bekerja di Puskesmas, ini orang bekerja di guru juga. Beliau ingin menyuarakan, tolong sampaikan ke Pak Kadis, dan jawab Pak Kadis langsung. Artinya saya tidak mau sampaikan namanya, tapi kalau melihat ada, ini dia, beliau ingin menyampaikan bahwa ada suara ternyata di dalam.
tidak di luar juga gitu. Dan saya ingin ini klarifikasi bahwa ini perjuangan bersama dan cinta Padang Pariaman bersama. Bupati kami juga, bupati para OPD juga, bupati para ASN juga. Namun suara yang dirangkul itu bukan suara yang di luar. Suara yang di luar itu bukan digenggam tapi dilepaskan. Suara di dalam tetap diakomodir. Mohon Pak Kadis, ketika ada yang menyampaikan ini suara di luar, saya punya bukti dan Pak Kadis menjawab bahwa Pak Doktor katanya, TPP Puskesmas Padang Pariaman November 2021 belum cair lagi. Sementara Desember 2021 udah cair. Kalau bagi guru di Padang Pariaman, TPP November 2021 sudah dicairkan. Tapi Desember belum cair Pak Doktor. Nah ini kan aneh nih Pak Kadis. Ketika serangan hantaman ini, ketika kegiatannya ada, ini suara sakit hati. Ternyata di dalam ada suara. Dan apakah ini benar atau tidaknya, mohon Pak Kadir jawab. Puskesmas TPP November nggak cair, Desember cair. Guru November cair, Desember yang tidak cair. Kebalik gini. Nah ini apakah siasat bagaimana defisit ini, dan mohon penjelasan kepada saudara kita yang di dalam gitu. Mohon Pak Kadis dijelaskan. Terima kasih, dan ini mic-nya Pak Kadis. Baik. Sebenarnya kami yakin bahwa para aparatur itu sudah sangat tahu dan paham, tapi karena ini ada forum perlu disampaikan juga. Memang karena kita akui juga karena pemotongan oleh refocusing beberapa kali dan kondisi juga keuangan tidak memungkinkan, daripada nanti berhutang, maka memang untuk 2021 itu TPP cuman hanya memang 11 bulan. Nah jadi artinya memang ada, bukan hanya ini, saya sendiri juga terpotong kok, tidak menerima juga gitu. Jadi itu karena memang kondisi seperti itu. Artinya di sini kita selaku aparatur mungkin akan lebih sangat sayang dan memperhatikan kondisi masyarakat, karena apa yang berkurang sama kita, mudah-mudahan masyarakat tidak berkurang. Kami yakin itu akan lebih bermanfaat gitu. Jadi jangan kita paksakan untuk kita harus penuh, masyarakat kekurangan, jangan seperti itu. Biar terjawab Pak Kadis, berarti Ya. yang November itu dikelaskan saja untuk membantu negara. Iya seperti itu, Oke. karena memang kondisinya seperti itu. Ya. Bukan membantu negara tapi membantu masyarakat. Iya. Nah, karena masyarakat refocusing itu dibantu dalam bentuk negara Pak Kadis. ya. Oke. Itu memang itu aturan yang dibuat, dan bukan hanya pegawai puskesmas atau guru, tetapi kita juga gitu. Dan kami menganggap itu sebuah keikhlasan daripada aparatur untuk membantu masyarakat. Kapan lagi kita bisa membantu? Mungkin melalui inilah, mudah-mudahan rezekinya bisa ditambah, bukan hanya karena TPP, tapi di sisi lain Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih. Amin. Terima kasih Pak Kadis, itu jawabannya bahwa ASN membantu negara, dan kami menghibahkan diri kami anak-anak muda untuk membantu Padang Pariaman, asal komunikasi di tengah masyarakat bukan persoalan jalan, tetapi peradaban kita. Artinya apa? Ketika komunikasi ini lancar dengan semuanya, kami menghibahkan kami untuk Padang Pariaman. Hal ini kami lakukan. Namun di tengah-tengah masyarakat, jangan ada lagi bahasa-bahasa kamuflase. Kalau memang tidak baik-baik saja, ya sudah tidak baik-baik saja. Sehingga posisi kami menaruh bahwa kami ini di mana untuk membantu Padang Pariaman, harusnya seperti itu. Dan kami sampaikan ke Pak Bupati dan Pak Kadis dan Pak OPD seluruh Padang Pariaman, kegiatan ini adalah kegiatan bagaimana membangun Padang Pariaman masa depan, bukan kegiatan mendeskripsikan, bahwa supaya publik tahu bahwa kondisi di dalam maupun di luar sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi keuangan daerah pasca pandemi. Jadi karena waktu tinggal 10 menit, jika ada tanggapan dari luar dan juga yang akan dipertanyakan, yang akan dimasukkan juga dari Pak Faisal Harifin, kita persilakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Saya menanggapi tadi apa yang disampaikan Saudara Zairman tentang masalah kondisi keuangan daerah. Persoalan keuangan daerah itu udah dari tahun 2018 sudah ada. Bermasalah pada saat APBDP. Terjadilah situ pemangkasan. Jadi kondisi yang begitu itu tidak boleh dipupuk lagi.
Hari ini APBD tadi disampaikan oleh Ketua DPRD, defisit 50 miliar. Ini di APBDP nanti akan mengulang lagi. Tahun ke tahun, tiap tahun diulangi lagi. TPP dipotong, TPP dipotong, TPP dipotong. Sebenarnya pemerintah daerah sudah bisa memprediksi Silva. Yang bisa menutupi defisit itu satu-satunya Silva. Kenapa? Tren Padang Pariaman tentang PAD, pendapatan asli daerah, tidak naik. Bahkan turun daripada yang ditargetkan. Nah, ini yang kebiasaan cara-cara menanggulangi APBD awal itu ini sudah harus dirubah. Tidak lagi bisa kebijakan itu dibuat-buat lagi. Kenapa? Tiap tahun menghadapi permasalahan daerah TPP. Itu bukan sebuah pengabdian, itu penzoliman. Kenapa? DAU itu pertama sekali pusat sudah mengukur, sudah menghitung belanja pegawai. Apapun bentuknya belanja pegawai dengan DAU itu tetap harus terbayar. Kalau ada pemerintah daerah ingin berinovasi tentang pembangunan, ya dengan cara lain, bukan dengan DAU. Jadi saya khawatir lagi 2022 ini terulang lagi karena posisi defisit disampaikan ketua tadi 50 miliar. Nah, 50 defisit. Nah, artinya apa? Apa yang terjadi? Pada saat APBDP dia akan balance. Bagaimana membalancekan? Target akhir TPP. Saya kritik hubungan satu harmonisasi itu tidak mengurangi nilai-nilai kesepakatan, kesepahaman terhadap kondisi daerah. Kemampuan keuangan daerah Padang Pariaman beberapa tahun belakang ini sudah rendah. Artinya belanja dewan turun karena dulu pengalian 5, sekarang pengalian 3, iya kan? Di gaji aja udah kurang 4 juta sebulan. Kalau 40 orang itu berapa? 4 juta kali 40 160 juta, hampir 2 miliar lebih kurang setahun digaji dewan. Tapi kok tren belanja dewan naik? Itu gaji perjalanan dinas dulu 1.400, 1.300, hari ini 600.000 cuman. Berapa mas? Artinya setiap perjalanan puluhan juta, ratusan juta yang berkurang. Kok tren APBD di APBD belanja dewan naik? Itu saya sampaikan, ini dalam menjaga hubungan harmonisasi bupati dewan supaya jangan ribut-ribut. Ya silakan saja. Kan begitu. Harusnya kalau kita jujur kita sampaikan, periksa APBD kita. Silva dewan tuh tidak sampai 2 miliar 3 miliar kayak itu. Tidak sampai 1 miliar pakai itu. Di APBDP itu kita baca itu melihat agak tidak bersilva. Kalau hari ini kalau di anggaran dewan saya yakin akan bersilva. Dihitung nanti di perubahan anggaran dewan kan udah berlebih aja. Tapi nanti TPP nama kurang ada hitungnya kan? Berlebih aku masuk pokok pikiran. Tambah pokok pikiran tidak tugas pokok fungsi pemerintah daerah yang banyak. Jadi disitulah yang tidak pernah selesai masalah. Kunci masalah ini perlu diselesaikan dulu. Jadi itu
Masalah-masalah itu diselesaikan. Itu regulasi-regulasi. Kalau tidak, bajalan di nangkalam. Hah? Kan itu kan? Ambo kontraktor. Jadi tukang tuh ngamaci sendok aja tahu bahwa tukang lah tukang. Walaupun ambo nak pandai mencet sendok. Kalau nak tahu dengan nilai-nilai itu jangan jadi kontraktor. Jadi kecuali tukang lah. Kalau nak tahu nawa urus, nawa pimpin, cara kerjanya, dia tayo. Mic-nya Pak. Jadi, ya support tu tiah, pemborong. Nah, mau cik sendok semennya tukang tu tahu apa maksud tukang nak tukang nak. Kau nak habis semen deh kamu. Jadi awal pertama, ambo sampaikan, performan pemimpin itu dari awal sudah nampak. Jangan tunggu lu setahun, jangan tunggu lu tahun ambil tindakan. Kalau nak jadi gangga. Ke Bupati mau saya ingatkan ke orang-orangnya, Bupati walaupun itu pahit, walaupun apa harus lakukan. Paling-paling sebentar saja, ribut tuh, kan serupa tuh. Jadi kunci itu beliau. Kalau bercerita tentang masalah kewenangan, masalah regulasi itu diselesaikan. Karena banyak peraturan-peraturan daerah sampai hari ini, ambo membaca tadi tiap daerah. Baca Solok Selatan, baca Tanah Datar, Iko, banyak rancang-rancang perda tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja itu, tentang kewenangan pemerintah daerah itu yang berubah, yang melakukan revisi. Awak baru kali revisi aja baru. Ambo sampaikan waktu Covid Dewan tuh, kan Dewan nak para kerja dah, karena nak boleh keluar daerah kan itu. Rancak membuat perda aja kini kau dulu. Kan itu tuh lebih setahun tetangga kan. Nah ini yang pandangannya Pak, ke depan saya dengar-dengar nih dana nagari juga dipotong. Nah bagaimana pandangannya nanti ini? Kan itu kan, jadi itu selesaikan. Itu catatan yang pertama, yang kedua. Oke. Ambo melihat DPMD kini lepas tukar ke petang bang. Mas Henry, ada Henry. Sholat mungkin Pak. Ini baru diangkat kan si Henry kan. Kita berbicara ekonomi kerakyatan di bawah kan. Iya. Kalau Padang Pariaman di sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, distribusi pertanian itu turun trennya. Nah ya, pada saat pertumbuhan ekonomi pada saat 6% Padang Pariaman, distribusi terhadap sektor pertanian 21%. Itu 21% belum makmur petaninya, miskin petani. Karena kita konsultasi jawab BPS. Kenapa? Karena sentuhan teknologi. Kalau dia wak siko padi baju di sawah aja baju padi itu. Orang di orang tapuang di orang kue. Kan serupa itu. Jadi artinya rendah kan nilai distribusi pertumbuhan ekonomi tadi. Kini tren 19% turun. Artinya apa? Kalau misalnya distribusinya turun di 19% ya, Mas, sektor pertanian distribusi pertumbuhan 19% kan? Dulu 21% kan? Turun kan? Kita sudah banyak memberikan kepada petani-petani, pada kelompok-kelompok, terhadap sentuhan teknologi. Ada kerambie PCO, ada mesin tapuang, ada mesin giling jagung, banyak. Itu kan harusnya yang dekat dengan masyarakat itu pun tandangari. Sampai hari ini kita bertanya, sampai sejauh mana bunak tuh yang berbadan hukum di Padang Pariaman yang bisa berusaha. Yang ada banyak peran dokter negari. Jadi artinya Pak, mungkin banyak yang harus dikerjakan yang tidak bersentuhan dengan APBD,
tapi menjadi kewenangan pemerintah daerah yang kita buat regulasinya, kita aturannya. Kenapa? Satu-satunya itu Bupati Tanah Datar nyoba aja tanah masyarakat sadonyo gratis. Kasur foto. Bupati Tanah Datar nyoba sertifikasi bibit lado, bibit iko. Awak Padang Preman ada bibit pinang, bibit kelapa lah. Karena itu. Jadi itu kan nilai jual naik. Jadi untuk menggenjot tidak dengan bentuk kuantiti lagi, kualitas lagi. Oke. Petani kita gitu. Ya kira-kira itu mungkin. Jadi kamu tadi melihat tadi ada BPMD, CNB tadi. Tolong soalnya itu. Terima kasih. Ya. Oke, sekaligus penutup, ini statement penutup dari Bang Johari Effendi Iskandar. Nih 5 menit Bang maksimal. Cukup 5 menit. Oke. Cukup. Pertama saya apresiasi buat adik-adik 5 Mira nih. Lingkaran mahasiswa Piaman ya. 5 pia Bang. Hidup 5 Mira. Ambo lihat saja player iko berserak-serak di media sosial. Gaya komunikasi politik Suatribur itu di media sosial lalu berubah. Biasanya kamu sih pai kan, akhirnya pai bisa mencari banda gitu kan macam-macam. Itu sebuah hasil perjuangan yang baik saya kira. Ya, terobosan yang Anda lakukan itu ternyata berdampak terhadap gaya Pak Bupati menemui masyarakatnya. Biasanya pai barale, pai maului nampak bahwa kini lah pandainya mencari pembangunan gitu-gitu kan berhasil kalian. Tepuk tangan sekali-kali. Terima kasih. Yang kedua mau dari Ambo terkait abang dah Buya Faisal kok datang lambek ngecek sawana ya. Sawana apa yang beliau sampaikan mestinya dulu disampaikan waktu jadi ketua DPRD. Ya kan? Gagasan-gagasan cerdas. Pak Faisal itu sampaikan waktu beliau jadi ketua DPRD. Yang dulu bupatinya Ali Mukni, ya kan? Tapi mungkin ya namanya pikiran kok timbul kali ya. Dan itu bisa jadi masukan buat kita semua. Dan yang terakhir, Ambo secara pribadi kalau mau bantah, nggak usah mau bantah ya kan, yang jelas kita sudah sampaikan maksud kita adalah positif saja. Tidak ada niat kita niat menjelek-jelekan orang, gunanya. Ambo ko lah pegawai, jadi pegawai buruk sih diundang lah syukur Ambo. Tak lalu ada niat jadi bupati ada gitu. Jadi profesor sih. Jangan ada pikiran yang model tuh gitu. Kan karena pernah kita dengar tuh, betul tuh tidak tahu lah ya. Ada bupati wako masih kadang-kadang belum move on ya, tak mencari kau orang kalah, kau orang aden, kau pendukung den. Nah, kalau itu memimpin negara itu memang karam jo perang preman. Jadi itu saja yang bisa mau sampaikan. Terima kasih dah. Sebenarnya alangkah baik tadi yang datang itu memang bupati gitu. Jadi kalau kalau Zaidman agak tambah-ambek yang ngecek gitu. Beko, itu makasih awak. Tasara lah. Kalau bupati tiba kan langsung beliau lapih mengecek. Kalau dah Zairman kok rasa dewa nak lapih mau biasa mengecek dah gitu. Agak tak tahan Gitu. Beko disampaikan kok tolonsong. Kalau ditambah kok kurang gitu kan. Jadi terima kasih dah Bang Faisal, Bang Ketua kita udah Epinaldi. Mudah-mudahan acaraku bukan yang terakhir. Kalau DPR kok tidak tetap bersuara seperti kini anu-anu saja, tetap mesti memang kalian harus turun tangan ya. Harus tetap dilakukan parlemen jalanan. Kita berharap sebenarnya kalau posisi partai politik hari koda itu memburukkan ke Gerindra sebenarnya. Berarti Gerindra partai-partai yang lain mendukung anan ibuek Pak Suatribur Rahman kan. Dan anu seh. Berarti bisa besok ada lawannya dah. Karena tidak ada pandangan-pandangan kritis yang berkembang di DPR. Fungsi DPR itu kan mengawasi, bagi tahu konan perlu dia tahu. Udah sebagai ketua partai tentu ini menjadi catatan penting bagi dia. Kalau enggak bisa 80% Suatribur di Sumatera Barat di Padang Priaman besok mah. Enggak ada partai melawannya dah gitu. Demikian saja bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johari closing statementnya. Selanjutnya kita minta pandangan dari Bang Bagindo Yohanes WMP, closing statement maksimal 5 menit Bang, izin. Baik, Padang Pariaman bangkrut itu memang terjadi. Cuma kan tergantung memaknai. Yang diperdebatkan itu kan ciri-ciri bangkrut ya. Dan itu memang bangkrut. Nah solusinya adalah dilakukan restart ulang. Taruh citi, tutup buku.
Tidak ada lagi cerita taruh jeti kecuali ditanam jagung. Besok saya nemu bupati, saya usulkan Pak Bupati tanam jagung. Jagung mahal sekali. Jagung kebutuhannya Sumatera Barat itu impor, malah didatangkan dari daerah lain. Setuju, 600 hektar tanam jagung, tutup buku. Yang kedua, tanam jagung. Nah, jadi kawasan kota yang ada jagungnya kan gitu, kayak emas gitu kan. Nah, kalau nanti negara ini sudah kembali stabil, normal, kita bangun lagi di situ pusat pendidikan sesuai cita-cita lama. Tapi tutup buku agar tidak bangkrut. Kalau dilanjutkan lagi nggak ada itu, tambah karam nggak Pak mah. Nah, itu yang penting. Catat tuh Pak Ada. Jadi jagung ya pertama. Yang kedua adalah seluruh permasalahan yang ada diselesaikan. Gitu kan? Terutama kayak pelabuhan, kayak poli pelayaran. Pelabuhan itu tutup juga bukunya. Buat SP3-nya tutup, gitu kan? Kalau ada tanah di situ kasih pelang. Ini tanah Padang Pariaman. Karena dulu dianggarkan 20 miliar itu tanah pembebasan lahan pelabuhan itu, sekarang tidak tahu. Sekarang sudah dibangun-bangun aja itu. 20 miliar gitu. Nah, begitu juga di poli itu. Sekarang masih ada tanah yang belum dibebaskan sebanyak 4.000 meter persegi. Itu diselesaikan. Di Parit Melintang sampai hari ini saya masih bercita-cita ingin memindahkan jalan tol itu ke hutan sana. Tidak membelah antara ibu kota perkantoran ini dengan nagari. Karena itu jelas putus dia, gitu ya. Harus naik flyover masyarakat nagari itu. Tidak lagi pertumbuhan ekonomi di sana. Pertumbuhan ekonomi tercepat dengan adanya jalan itu adalah Kota Padang. Itu perlu dicatat. Tidak Parit Melintang. Malah saya bercita-cita kalau seandainya jalan tol itu tetap di posisi sekarang, maka kantor bupati itu dipindahkan lagi lah ke Sukasari ini. Jelas manfaatnya, ada efek dominonya gitu. Di situ nggak ada lagi, sudah habis gitu ya. Kalau mau dipasarkan dibangun ke sana, tanahnya labil, perlu dijual dulu ke Semen Padang, baru bisa dibangun. Tapi kalau dipindahkan ke sini langsung ada efeknya. Kalau jalan tol itu tetap, gitu ya, pindahkan kantor bupati itu. Kalaupun kantor bupati itu dilanjutkan, kantor-kantor itu dilanjutkan, besar kosnya mak, besar kosnya tuh, ketua, besar kosnya. Lebih baik dipindahkan ke sini, lebih mudah pembebasan tanah segala macamnya. Nah, begitu juga dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin disampaikan. Iya, karena mati mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minta closing statement ini Pak 5 menit. Silakan dari Bang Happy Neldi. Kita persilakan. Baik, langsung saja saya tidak atas nama yang kalah, tapi atas nama tokoh Padang Pariaman, pemuda Padang Pariaman, generasi Padang Pariaman, diminta kepada pemerintah daerah sekarang ini, jangan ada terkotak-kotak, jangan ada terkotak-kotak lagi. Ini orang kalah nih, ini lawan saya nih, ini kawan saya nih. Jangan. Kalau mendudukkan sesuatu secara profesional, itu Padang Pariaman akan lebih bagus. Tapi kalau mendudukkan sesuatu jauh dan dekat, Padang Pariaman akan karam, kata Pak Ano. Kenapa saya bicara begitu? Karena Padang Pariaman itu bukan milik saudara Swatribur saja, milik masyarakat Padang Pariaman. Nah, kalau ada koreksi, jangan dianggap lawan. Anggaplah ini masukan. Anggaplah ini masukan pendorong untuk bekerja lebih baik. Kalau sekarang ini masih stagnan, Bupati Padang Pariaman masih stagnan. Tapi mudah-mudahan 2022 lebih bagus lagi. Karena dia masih melanjutkan keberhasilan yang lama. Contoh, Capil Alimuni yang punya dengan MK. Apalagi? Belum ada yang baru, belum ada. Belum ada yang dibawa dari pusat tuh dari bupati itu belum ada. Tapi ini sebagai koreksi, bukan sebagai orang kalah. Ini saya bilang sekali lagi Pak Dokter ya. Ini koreksi. Jangan nanti ini ada lagi di Facebook. Ini karena dia ada kalah nih dan doyong tim Ferry ini tim CP ini katanya kalah aja semua nih itu kan. Jangan begitu. Tapi sebaiknya jadikanlah
koreksi dari orang kalah ini sebagai batu loncatan untuk membangun Padang Pariaman. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Bang Epineldi atas masukannya. Closing statementnya. Selanjutnya mungkin closing statement Bapak, kita kasih waktu karena tadi udah juga 1 menit kita kasih lah closing statementnya Pak, silakan. Saya banyak belajar membaca tentang petinggi-petinggi negara gitu, tentang pemimpin, karakternya gitu, dan sukses. Pertama sekali yang dihindarkan oleh pemimpin, diskusi jangan dianggap itu berdebat. Kalau dibawa digiring kepada perdebatan, orang tidak akan mau berdebat. Berdebat di bupati, awak di bodoh orang, bupati ke debat aja, mati dan aja. Akhirnya apa? Pemimpin itu akan kehilangan masukan. Presiden Amerika, nasko diskusi jam malam, jam sampai jam 12 malam tuh, siapa? Nang ganteng bintang film kah? Nah putih rambut yang Arnold. Nah, presiden Amerika. Ah, nah sebelum si balon negro kah siapa? Bill Clinton niatnya diundangnya stafnya tuh diskusi malam harinya, jam 12 gitu. Karena ada spesifik manusia keluar satu inspirasinya, inovasinya tuh dengan diskusi. Walaupun dia tahu, awak sampai kau kan tahu sadoanya, cuman belum bisa terpikirkan, belum bisa tertindak tanpa rangsangan. Itu manusia, itu pemimpin. Itu yang pertama dihindarkan oleh pemimpin. Diskusi jangan dianggap berdebat. Kalau berdebat orang terlalu berdebat. Kalau berdebat jusiin kau nak buat ke berdebat, matinya aja. Kalau perlu dinas diajak berdebat. Pada berdebat perdianya lah, taruhnya lah kecek komandan aja. Itu yang terjadi pada hari ini di Padang Pariaman, bahwa mohon maaf apa salah pandangan, salah nilai, kini boleh dikatakan monoton. Yang apa yang mau dikerjakan, yang apa yang mau diinovasikan, karena perintah kan, perintah tidak ada regulasi yang mengatur, terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Pucek sadonya, inovasinya dilahirkan. Ancaklah kerajaan ado saya. Itu yang pertama yang perlu dihindarkan. Jangan dianggap diskusi itu adalah perdebatan, perbedaan gitu. Closing gitu. Saya perlu juga sedikit sampaikan tentang Yohanes gitu, tentang masalah Torok City. Closing saja Pak. Closing saja. Gitu. Closing tadi kan. Yang sepengetahuan saya, UNP sudah tinggal membangun. Persoalannya apa? Pembebasan lahan jalan masuk itu kan belum dibayar ganti rugi tanaman masyarakat. Persyaratan untuk ganti rugi harus dia didaftarkan dulu aset pemerintah daerah. Jadi pada hari ini Torok City itu baru dengan surat dari BPN baruin. Baso iko disilakan, iko tanah negara disilakan, peruntukannya diberikan kewenangan kepada bupati. Oke, 1 menit lagi Pak. Ya, oke. Jadi itu harus disertifikatkan namun pemerintah daerah, baru bisa masuk belanja modal menjadi aset. Itu persoalan. Kalau nak MUMP lah mulai akan membangun. Itu yang informasi yang kita dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita minta pandangan dan closing statement sekaligus dari Pak Kadis Kominfo, pandangannya dan respon 5 menit Pak ya. Oke. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan
beserta diskusi yang sangat hangat masih bertahan sampai sore ini. Mungkin sebagai closing statement yang kami berikan, ada sedikit pertama perlu mungkin sama-sama kita ketahui dan juga para narasumber, sebenarnya apa yang disampaikan tadi itu tidak ada pemikiran-pemikiran apakah itu yang namanya mengkotak-kotakkan, kemudian masih ada yang menang yang kalah. Saya sendiri meyakinkan bahwa dalam pikiran Bapak Bupati itu tidak ada sama sekali. Artinya bahwa membangun Padang Pariaman itu Suatribu Rahman sudah sangat memahami dan juga welcome terhadap masukan-masukan. Jadi apapun yang disampaikan, mungkin bagi yang merasa masih agak ragu-ragu, silakan mereka siap untuk berdiskusi. Malahan kalau dengan DAIPI ini kalau ketemu, wah lebih dari saudara gitu. Nah, jadi seperti itu, dan mungkin karena keterbatasan tidak bisa bertemu dengan semua orang, bagi yang tidak bertemu mungkin bisa beranggapan dan berpikiran lain, tapi yakin bahwa hatinya baik dan juga sangat suka menerima masukan dan kemudian berdiskusi. Apalagi mereka juga, beliau mantan orang organisasi, kami yakin sangat paham dengan apa yang mesti dilakukan dan juga bagaimana mungkin berkomunikasi dengan kawan-kawan ataupun pihak-pihak lainnya. Jadi itu, dan kemudian persoalan-persoalan pembangunan kami yakin memang bagaimanapun mungkin malaikat yang tidak akan salah ataupun mungkin sempurna bisa melakukan apa yang sudah disiapkan. Namun tentu dengan masukan-masukan yang disampaikan tadi, saya akan sampaikan secara langsung dan juga mungkin karena ada video rekaman juga bisa nanti diputar ulang dan akan menjadi perhatian dan juga masukan bagi pemerintah daerah untuk bisa, mungkin segala sesuatu belum dilakukan akan dilakukan, mungkin segala sesuatu kurang akan ditambah, dan tentu di sini jujur kita sampaikan bahwa sekiranya memang pemerintah tidak respect ataupun mungkin tidak suka dengan kegiatan ini, tidak mungkin mengutus saya sendiri untuk hadir di sini. Nah, tentu di sini adalah apresiasi dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah kepada 5 pihak, dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu awal yang baik yang digagas dan dilakukan, dan jangan pernah berhenti, karena selagi kita berhenti berbuat baik itu kejahatan akan merajalela. Selalu berbuat, dan tentu hasilnya jangan kita memikirkan, serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan berada di sebuah kebenaran. Kemudian pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal kalau memang ada salah ataupun mungkin apa yang kami sampaikan itu tidak benar, karena saya menyampaikan itu memang kesalahan saya sendiri. Tetapi kalau itu sebuah kebenaran, itu memang petunjuk dari Tuhan dan juga adalah apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan kepada kami. Mudah-mudahan acara ini merupakan langkah awal ajang silaturahmi untuk kebersamaan bersama, dan tentu kita dan pemerintah, masyarakat, legislatif dan semua pihak itu tidak ada bedanya, tidak ada mungkin ini sekat-sekatnya. Yang ada cuman peran kita yang berbeda, yang tujuannya satu adalah untuk mewujudkan Padang Pariaman berjaya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut agak adem terakhir, tentunya kita membutuhkan wajangan dari beliau, bagaimana pandangan dari sisi tengahnya beliau, akademi dan intelektualnya beliau, dan kita minta closing statement dari Daika maksimal itu 5 menit ya. Baik, ini memang karena terakhir, tentunya kalau kita berdiskusi banyak lagi yang mau kita diskusikan. Yang namanya setiap hamparan demokrasi dibuka, memang kita siap untuk berdiskusi. Sekali berdiskusi pasti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya bahkan tadi karena diskusi tadi, saya khusus untuk Bapak malah saya temukan tadi data.
web negara, kenapa bicara tentang digital tadi contohnya saya cek contohnya web nagari contohnya yang terindeks Google itu ternyata ulaan terindeks Google. Tetapi meskipun dia terindeks Google, ternyata data itu update-nya November 2019. Artinya masih banyak peran yang harus Bapak lakukan juga itu di indeks. Tapi diskusi akan berlanjut. Kita tutuplah diskusinya untuk artinya untuk membuktikan bahwa diskusi yang series kedua, series ketiga menjadi penting. Akhirnya saya tutup dengan seperti ini. Ada sebuah kata bijak mengatakan seperti ini. Bahwasanya seorang politisi akan berpikir bagaimana pemilu berikutnya. Seorang negarawan akan berpikir bagaimana generasi berikutnya. Bukan berarti kita tidak butuh seorang politisi. Kita butuh seorang politisi, tapi politisi yang berpikir seperti negarawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya itu adalah penutup dari Daika, dan di acara ini yang begitu sangat luar biasa menarik sehingga dimulai jam 2:30 berakhir jam 6 sore. Dan ketika kita terus lanjutkan mungkin sampai pagi untuk membahas Padang Pariaman tentu tidak akan bisa. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua untuk mengerucutkan diskusi selanjutnya, mungkin tema-tema yang lainnya. Dan kita berharap kegiatan ini akan terus berlanjut. Apakah ini membahas dengan isu Padang Pariaman, Sumatera Barat dan lain-lainnya. Kita minta juga bimbingan dari Rivol Institute juga berkolaborasi bersama gerakan-gerakan ini yang selalu konsisten mendorong anak-anak muda. Dan saya yang ditunjuk sebagai moderator hari ini mewakili kawan-kawan 5 PIA, masyarakat Padang Pariaman semua, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi semua unsur baik di pemerintah daerah, legislatif, eksekutif, kawan-kawan mahasiswa, dan kawan-kawan yang ada di Wali Nagari juga yang juga telah bersedia hadir, kawan-kawan dari partai politik juga sudah hadir bersama kita, tokoh-tokoh juga yang sudah kita hadirkan di sini. Artinya kami di sini bukan hanya untuk menjudgment bahwa ini benar atau salah. Kami mengulas seluas-luasnya bagaimana keberadaan posisi seorang legislatif yang berada di legislatif dan eksekutif harusnya berada. Bagaimanapun saya mengutip juga dan saya juga memikirkan Bang Eka juga sudah mengeluarkan closing statement yang luar biasa. Saya berpikir seperti ini. Jika engkau secara politik, jika engkau ingin dipilih masyarakat, maka menari-narilah dan pilihlah, dekatilah mereka dan carilah empatinya. Tetapi jika kau ingin menjadi seorang negarawan ketika memimpin, maka bangunlah peradabannya. Jangan ajarkan mereka bagaimana mendapatkan nasi satu mangkok, tapi ajarkanlah mereka bagaimana cara menanam padi untuk bisa bertahan hidup. Inilah yang sesungguhnya demokrasi dan inilah yang kita butuhkan di Republik ini dan di Padang Pariaman ini. Padang Pariaman bukan pemilik 01, 02, 03. 01 karena ada cinta Padang Pariaman, ingin membangun Padang Pariaman. 02 kenapa ada? Karena cinta di Padang Pariaman. 03 kenapa? Karena cinta terhadap Padang Pariaman. Kita membutuhkan sosok-sosok ke depan yang ingin berkompetitor dengan Pak Suatribur. Kita support mereka dengan menghasilkan karya-karya yang agar menandingi kompetitor lainnya. Kita tidak menjatuhkan apapun. Padang Pariaman tertanda di 2024 ketika banyak calon bupati yang memiliki kapasitas dan Pak Suatribur mampu melawan kapasitas itu, disitulah letak Pak Suatribur itu ada dan Pak Ramang. Saya Dr. Haji Yasmil Mardin dan mewakili kawan-kawan mahasiswa 5 PIA mengucapkan undur diri di hadapan rekan-rekan Ajo Uni, Dunsana di rantau dan di ranah. Kami berharap ini adalah mewujud cinta persembahan kami untuk Padang Pariaman. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sampai ketemu. Bintang tamu yang mau berfoto silakan foto dulu. Oke. Oke, masih hidup, Bang? Oke, itulah acara kita hari ini bersama lingkaran mahasiswa Pariaman tentunya. Pantau terus Revolt Institute tentunya untuk program-program yang menarik ke depannya. Saya Rapat sebagai MC mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung. Baik. Langsungnya. Cek. Cek, cek.